Universitas Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dan juga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau tentang di set itu belum gue set bisa ada Baru khawatir. coba buka Ini kamu bisa tahu kampus kita di HP kamu. Tinggal klik langsung jalan deh. jalan ini Indonesia tahun 2000. iya KTM itu lagi Selamat datang Pak Dr. Harliantara. Sebelum kita melanjutkan acara adopsi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu audionya masuk staf dan ya dosen foto yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Yang pertama saya sendiri sebagai dekan, yaitu Profesor Isna Wijayani, MSI PhD. Kemudian Kaprodi Ilmu Komunikasi adalah Ibu Dr. Desi Misnawati, MIKOM. Dan kemudian ada Ibu Dwi Maharani, MSI, MIKOM. Lalu, ini nggak ada ditayangkan gambarnya ya, panitia. Ada fotonya. Kemudian ada Ibu Ramasanti, MIKOM. Lalu beberapa dosen yang lainnya yang mungkin pada pagi hari ini belum sempat hadir. Dan di Fakultas Ilmu Komunikasi ini program studinya baru ilmu komunikasi, tetapi dalam peminatannya itu boleh melakukan peminatan untuk semua bidang yang ada di dalam ilmu komunikasi. Dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma adalah satu-satunya fakultas ilmu komunikasi yang ada di wilayah Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 Palembang. Yang lain ada program studi ilmu komunikasi, hanya saja masih di bawah Fakultas Sosial Politik, kemudian juga di sekolah tinggi. Jadi berbahagia sekali bahwa di Universitas Bina Dharma Fakultas Ilmu Komunikasi itu merupakan Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian di Universitas Bina Dharma itu ada program pasca sarjana S2 Ilmu Komunikasi. Dan ini juga merupakan S2 Komunikasi, Ilmu Komunikasi pertama yang ada di wilayah Layan L2 Dikti Palembang. Jadi berbahagia sekali kita dapat bersama-sama belajar melanjutkan studi dari jenjang pendidikan menengah atas ke Universitas Bina Dharma di Fakultas Ilmu Komunikasi pada program ilmu komunikasi. Dan untuk itu kepada seluruh mahasiswa kami selamat datang, selamat belajar, selamat bergabung, dan penuh dengan semangat sehingga kita akan selesai pada waktunya dan kita akan sukses bersama-sama. Dan pada penerimaan mahasiswa baru pada hari ini, kita sangat berbahagia sekali karena mendapat tambahan wawasan keilmuan dari Pak Dr. Harliantara. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menjadi mahasiswa dengan baik, kemudian juga selalu menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan dengan sempurna dan tidak mengabaikannya demi untuk kesehatan kita bersama dan kelancaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena di samping kita bertemu secara online, nanti juga kita akan
bertemu di lembaga, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Untuk itu sekali lagi selamat dan terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Dan satu lagi bahwa di Fakultas Ilmu Komunikasi nanti kalau kita bertemu bertatap muka, kalau Ibu bertanya mengatakan siapa kita, maka jawabnya adalah Indonesia. Lalu kalau Bina Dharma, jawabnya adalah bermutu. Bisa kita coba? Dibuka sebentar mute-nya. Siapa kita? Indonesia. Ya. Sekali lagi siapa kita? Indonesia. Yang semangat. Siapa kita? Indonesia. Bina Dharma? Baik, untuk penutup kita ulangi sekali lagi. Siapa kita? Indonesia. Bina Dharma? Bermutu. Selamat menjadi mahasiswa yang bermutu. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Isna Wijayani, PhD. Selanjutnya marilah kita dengarkan seminar dari Dr. Haryantara Harli Prayuda, yang mana selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo dengan tema mewujudkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan kompetitif menghadapi Megatrend 2045. Yang langsung dipandu oleh moderator kami pada Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ozi atas waktunya dan selamat datang kepada Bapak Dr. Haryantara. Beliau adalah dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo dan beliau juga adalah merupakan senior kita yang berprofesi di bidang broadcast grafi ya. Atau boleh saya katakan beliau adalah founding father-nya dari radio. Ketika teman-teman belajar tentang radio, tentu akan tahu dan akan bersama dengan Bapak Dr. Haryantara. Beliau juga adalah kakak tingkat saya di IKOM Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Pak Dr. Haryantara. Pagi, Bu Dr. Desi. Iya, salam sehat selalu, Bapak. Ya, Kami sehat. mohon waktunya untuk membagikan ilmunya buat mahasiswa baru kita yang mereka tidak salah pilih untuk memilih program studi ilmu komunikasi karena sampai akhir hayat dan sampai kapanpun komunikasi harus terus berjalan. Apalagi kita sekarang dalam kondisi yang pandemik, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi harus adaptasi, inovasi, kolaborasi, dan bagaimana mereka berkompetitif untuk menghadapi perkembangan keilmuan selanjutnya. Baik, tidak berlama-lama lagi, waktu saya berikan kepada Bapak Dr. Haryantara. Kami silakan. Terima kasih Bu Dr. Desi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi saya adalah kejutan. Saya bisa hadir di Bina Dharma ini dan mudah-mudahan berkenan semuanya karena memang kita ini hidup ini kan harus selalu kolaborasi. Jadi kalau tadi diperkenalkan oleh Bu Desi, saya adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Sutomo Surabaya. Itu baru menjabat itu. Baru seminggu yang lalu saya, Bu Desi. Jadi ini sebuah entah ini keberuntungan, apakah ini anugerah atau musibah, saya nggak ngerti. Karena teman-teman sekalian, Anda beruntung bahwa saat ini Anda belajar ilmu komunikasi. Saya pun awalnya pembelajaran itu datang dari kepraktisian saya.
Karena sejak dulu saya muda saya tadinya tidak bercita-cita jadi dosen, tidak bercita-cita jadi guru, walaupun S1-nya filsafat dan sosiologi pendidikan IKIP Bandung. Namun dalam perjalanan itu saya menjadi penyiar radio di Kota Bandung. Jadi saya dilahirkan di Bandung, angkatannya baby boomers. Nah, bisa terukur dong baby boomers di tahun berapa maksudnya. Oleh karena itu, saya adalah orang yang beruntung hidup di dunia, bisa mempelajari ilmu komunikasi dalam beberapa dekade. Ada 70, 80, 90, 2000-an, dan sampai sekarang di era generasi alfa. Jadi saya beruntung sekali bisa mengamati perkembangannya. Saya sekarang disuruh berbicara untuk mempredik 2045. Waduh, bagaimana nih nantinya? Tapi nggak apa-apa, bahwa untuk beranjak ke depan, itu tergantung saat ini kita seperti apa. Ya. Karena itu proses pembelajaran itu penting. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau di nama akademis baru muncul setelah saya lulus S3, baru muncul nama Harliantara. Sebelumnya Harliantara itu tidak terlalu dikenal. Karena saya selalu mempopulerkan nama di media sebagai penyiar radio, presenter televisi adalah dengan nama Harli Prayuda. Itu puluhan tahun dengan menggunakan nama itu. Dengan sebuah proses pembelajaran. Kemudian ini biar teman-teman di Dharma tahu bahwa dalam komunikasi ini noise. Saya agak terganggu dengan suara-suara yang bising. Tolong di-mute semua, mungkin saya aja yang on. Agak terganggu. Oke ya. Jadi pada saat mahasiswa, saya kuliah di IKIP Bandung, pada jurusan filsafat, saya sudah menjadi penyiar radio OS. Itu terjadi tahun 84. Jadi pada saat kuliah, saya menjadi penyiar radio. Setelah lulus, kemudian saya melanjutkan dulu sekolah di Singapura, waktu itu 2 tahun mengambil diploma managerial principal. Setelah dari Singapura, setelah saya cek ke dokter, golongan darah saya itu berbeda dari yang lain. Ada yang A, B, C, A, B, O, dan seterusnya. Ketika saya diperiksa oleh dokter, golongan darah saya adalah R, radio. Gitu. Maka saya masuk Trijaya FM Jakarta, yang waktu itu masih siaran di Kebonjeruk Jakarta ya, karena memang itu masih satu grup dengan RCTI. Pertama kali waktu itu. Akhirnya masuk radio lagi, namun seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya ada 2 pilihan waktu itu saya itu. Mau ke TV atau mau tetap di radio. Tapi kalau di radio harus pindah ke Surabaya. Karena waktu itu SCTV bikin radio, namanya SCFM. Di RCTI waktu itu, Adolf Bosuma bikin seputar Indonesia pertama kali waktu itu. Di tahun 90-an itu. Nah, saya akhirnya daripada saya ke RCTI, saya lebih baik ke Surabaya untuk menjadi pemimpin radio di SCFM. Karena kalau di RCTI nanti saya jadi sersan, di Surabaya saya jadi jenderal. Kalau dalam karir, saya akan memilih jadi jenderal, walaupun jenderal kecil, gitu kan. Memulai dari Surabaya, oke? Nah, di Surabaya, saya kembali melanjutkan kuliah S2 saya di Unitomo, yang sekarang akhirnya saya mengabdi. Gitu ya. Di Unitomo, karena di Surabaya, selain SCFM, saya juga mengelola IBS, Delta FM, namun pada tahun 95, saya mengikuti lomba nasional, saya menjadi program terbaik nasional di pengurus pusat Paresa Seni Jawa Barat untuk bidang radio. Jadi saya pernah menjadi program manajer terbaik nasional dalam lomba insan prestasi radio tahun 95. Dari situlah titik berangkat saya akhirnya memiliki kesempatan beasiswa untuk melanjutkan ya kursus lah ya di Amerika Serikat tentang media dan broadcasting. Sehingga saya waktu itu tahu betul CNN seperti apa, Bloomberg seperti apa, kemudian berkeliling di semua segmen radio yang ada di Amerika, mulai dari Washington, New York, New Orleans, Kansas City, sampai akhirnya saya juga sempat bertemu dengan salah satu profesor komunikasi di Washington University. Saya banyak belajar dan belajar. Jadi sesungguhnya teman-teman, belajar itu seperti Anda sekarang sudah masuk di Bina Dharma itu sudah tepat. Ngomong komunikasi tadi, Ibu Dr. Desi juga mengatakan kita tidak akan pernah meninggalkan komunikasi sampai akhir hayat.
Karena hidup ini adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Jadi tolong pelajari banyak hal, tidak saja di media, tidak saja dalam kehidupan, tapi banyak jenis-jenis komunikasi yang perlu kita pelajari. Nah, kita ngomong tentang dekan ini, memang saya baru seminggu karena saya harus menggantikan dekan lama yang naik pangkat ke yayasan, sementara tidak ada lagi calon, barangkali ya tidak lain ya harus saya. Walaupun resikonya saya harus pindah dari Bandung ke Surabaya. Sekarang sedang proses. Saya saat ini melakukan Zoom ini di Surabaya. Tapi saya tinggal di Bandung. Tapi ya nggak apa-apa, itulah hidup. Saya akan belajar proses kehidupan di semua keadaan. Kalau konsultan media, saya juga sering menjadi pendamping-pendamping bagi penyiaran yang ingin segera tumbuh, bergerak, dan seterusnya lah, pendamping ya, untuk sebagai pemikirnya. Nah, namun yang menarik ini di YouTube, saya ini juga konten kreator nih sekarang. Anda bisa bayangkan, seorang baby boomers memiliki subscribe 360, sekarang udah 364.000 sekian di Harley Prayuda Channel. Jadi saya menggunakan nama populer menjadi channel, ya. Nanti cari aja Harley Prayuda. Kemudian yang lain-lainnya saya tetap mengikuti. Dan yang paling menarik lagi, ketika saya pulang dari Amerika Serikat dan banyak referensi dan buku-buku radio dan televisi, akhirnya saya menulis buku. Menulis buku pertama ketika saya juga belum mengajar. Saya sebagai praktisi yang menulis buku. Jadi memang agak unik. Jadi nama waktu itu saya tidak tahu bahwa itu akan jadi kum atau apa. Jadi keakademisan saya karena seiring usia saja barangkali. Jadi bagi saya dulu tuh sekolah hobi karena saya praktisi. Tapi di usia maghrib ini ternyata berguna. Ya alhamdulillah sebagai praktisi. Apalagi Mas Menteri mengatakan bahwa para praktisi tetap harus dilibatkan. Kalau saya ini jadi double nih. Ya praktisi ya akademisi ya alhamdulillah ya. Dalam kehidupan ini kita selalu terus progres dan progres. Oke, saya akan mulai bahwa teman-teman yang pertama jelas Anda beruntung sekolah di Bina Dharma karena saya perhatikan dan saya ketahui bahwa kualitas dosen-dosennya juga bagus-bagus dan Anda harus belajar. Walaupun sekarang sudah belajar ke arah kampus merdeka, Anda belajar sendiri tapi Anda juga bisa sharing dan melakukan komunikasi, diskusi dengan para dosen-dosen Anda di Bina Dharma. Lanjutkan, sekolah. Kalau bisa sampai doktor nanti, gitu kan? Karena memang sekolah itu adalah bagaimana niat kita, keinginan kita untuk terus mengupgrade diri dengan proses pembelajaran. Ya, belajar itu long life education. Jadi hidup belajar itu sepanjang hayat, ya teman-teman. Jadi belajar dan belajar tidak usah takut. Nah, oleh karena itu ketika saya sekarang ini berbicara tentang megatrend, saya menganggap bahwa suatu saat nanti kita akan banyak hidup dengan mesin-mesin dan robot-robot. Karena sekarang Anda tahu bagaimana perkembangan big data, robotik, dan seterusnya. Tapi bagaimana peran manusia selanjutnya ke depan? Semua kehidupan kita akan berbasis digital, akan berbasis mesin. Tapi itu kan mitra, bukan kita jadi mesin. Karena walaupun mesin itu juga tetap yang mikir manusia. Cuman kadang-kadang suka melawan penciptanya. Kalau Anda lihat di film-film kayak gitu ya. Karena kalau jelas manusia punya kelebihan lah. Allah menciptakan kita banyak kelebihan. Termasuk akal, rasa, karsa, dan seterusnya. Cipta rasa karsa. Ya. Oleh karena itu, oke, nggak apa-apa. Kita berandai-andai saja. Tahun 2045 nanti. Mau jadi apa? Karena semua serba digital. Kalau sudah digital, apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilaksanakan dengan baik dan sangat terakurasi. Sangat terukur. Semua terukur nantinya. Ya. Jadi ya, tapi itu kan baru ngebayangin ya. Walaupun sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana robot-robot yang benar-benar seperti manusia misalnya. Tapi ya itulah perkembangan teknologi inovasi. Karena sekarang pun tema kita adalah tentang adaptasi, kemudian inovasi, dan yang paling penting adalah nanti bagaimana Anda menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang kompetitif. Maksudnya berdaya saing, bisa berkompetisi. Dari sisi apa? Hanya 3 sebetulnya nanti yang perlu Anda tingkatkan terus dalam hidup ini. Yang pertama knowledge.
pengetahuan, tingkatkan secara terus-menerus. Yang kedua, skill, keterampilan. Skill is practice, practice is habit, habit is skill. Jadi yang disebut keterampilan adalah kebiasaan. Jadi Anda harus juga mulai membiasakan kehidupan di era digital di masa depan nanti. Memulai dari sekarang. Sekarang pun Indonesia, Bapak Presiden sudah menggulirkan gerakan digital, literasi digital, agar bahwa kita tidak tertinggal. Nampaknya Bapak Presiden ingin menarik lebih cepat 10 tahun untuk kita bisa beradaptasi di era digital ini. Barangkali ini ada kaitan dengan tadi itu megatrend 2045. Jadi semua masyarakat, apalagi saya sendiri adalah salah satu pembicara literasi digital untuk daerah Sumatera II. Jadi nanti kalau pas nanti di Palembang, tolong teman-teman ikutin aja terus, teman-teman saya juga bicara dan seterusnya di webinar itu, literasi digital. Oke, jadi intinya bahwa saya ingin Anda terus melakukan proses upgrade diri, karena sekarang apalagi kita sudah berada di industri 4.0 yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, itu sudah bisa Anda perhatikan dari sekarang ya. Kemudian cloud computing, pengumpulan data-data yang ada di alam maya ini. Kemudian sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi. Semakin kecil nanti itu alat-alatnya, yang sulit memang kita deteksi. Ya, tapi kita tidak usah khawatir, karena kita akan bagian dari kehidupan di industri 4.0. Walaupun ada orang yang mengatakan bagaimana tentang 5.0, itu adalah berkaitan dengan society-nya, masyarakatnya. Industrinya baru sampai ke 4.0, di mana memang cyber physical system, Internet of Things, dan network menjadi kunci utama saat ini. Seperti hari ini pun, saya di Surabaya bisa ketemu Anda di Palembang dengan teknologi Zoom aplikasinya. Ini kan sebuah terobosan yang tidak mungkin dilakukan di era sebelumnya. Jadi Anda ini termasuk orang-orang yang beruntung, kuliah bisa daring, bisa menimba ilmu dari siapa saja, sementara internet itu serba lengkap, serba ada, serba tahu. Kalau Anda tidak punya inisiasi, maka Anda tidak akan memiliki pengetahuan itu. Maka saya sarankan tetap, bukan berarti internet itu musibah, tapi anggap saja anugerah. Kita ambil dari sisi negatif untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada. Jadi sekarang ini Anda nggak usah tanya ke dukun, tanya aja ke Mbah Google, apapun ada, ya. Mulai keilmuan apa aja ada. Itu hebatnya. Berkaitan dengan data-data yang muncul. Jadi di industri 4.0 ini, oke lah, kita tidak usah panik, kita tidak usah istilah tertekan, ikutin saja. Jadi perjalanan hidup itu memang perlu dilakukan. Sebentar. Nah, jadi revolusi utama di 4.0 adalah berkaitan dengan inovasi, karena ini kaitan dengan tema kita juga. Mereka nanti inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Semuanya bermain data, makanya disebut big data tadi. Kemudian juga produksi massa juga akan menjadi lebih sempit lagi. Kita kadang-kadang juga menjadi individualistis ya, karena semua itu ya intinya produktivitas tinggi, tapi kita menjadi individualistis. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada network. Termasuk juga efisiensi energi, sumber daya, dan faktor kompetisi semakin tinggi nantinya. Daya kritis juga tinggi, karena sebetulnya kalau saya perhatikan, termasuk Anda sebagai mahasiswa-mahasiswa Bina Dharma yang nanti adalah menjadi ilmuwan, yang terus belajar dan belajar, akan berdaya saing tinggi dengan kondisi-kondisi yang lain, dengan SDM-SDM yang lain. Saya pikir terus belajar menjadi kunci utama. Jadi mulai sekarang, sudahkah Anda ingin ada perubahan? Jadi cara berpikir pun harus berubah. Saya pun yang lahir di baby boomers, mungkin harusnya sudah istirahat gitu. Tapi saya mencoba terus-menerus untuk melakukan proses pembelajaran diri. Mungkin kalau seangkatan saya sudah malas belajar tentang digital, tentang apa. Kalau saya alhamdulillah selalu ingin mencoba. Sehingga itu bukan apa-apa. Karena biar saya bisa menyeimbangkan dengan generasi sekarang. Bahwa saya tahu, saya paham, sehingga kita bisa diskusi, maka itulah kepraktisian saya. Sehingga kemarin juga saya melakukan uji coba misalnya radio streaming,
Harley Digital Radio dan seterusnya, ya dicoba aja. Kemudian ketika ada aplikasi baru, saya selalu mencoba dan mencoba. Karena proses kehidupan sekarang ini apalagi lebih mudah, ya. Tinggal di tangan aja. Makanya katanya jarimu adalah harimaumu gitu. Jadi bisa dengan apa saja. Tapi semua itu adalah tergantung kita. Bagaimana memanfaatkan digital ini secara positif. Walaupun nanti di sana ada plus minus. Nah, oleh karena itu pemahaman itu menjadi penting seperti apa kehidupan di era digital ini. Jadi sekarang pun dengan gerakan literasi digital, Indonesia ingin semua masyarakat Indonesia melek digital dan kita menjadi bagian dari kehidupan dunia, ya. Jadi kita tetap harus berubah, cara berpikir berubah, semua ya berubah, kehidupan berubah. Kita sudah tidak bisa ego lagi. Semua akan berubah. Persoalannya sudah siapkah? Saya yakin Anda sudah siap karena akan Anda memulai proses pembelajaran di Bina Dharma. Dan nanti dosen-dosen dan keilmuan yang akan Anda arahkan di komunikasi akan menuju ke arah sana. Bagaimana Anda bisa menikmati kehidupan Anda masa depan dengan situasi-situasi yang sangat kekinian yang harus Anda pelajari. Jadi, siap tidak siap, suka tidak suka, Anda akan masuk dalam dunia digital. Oleh karena itu, bahwa skill apa saja sih sebetulnya yang harus ditingkatkan? Karena ini kan menjadi sebuah problem solve yang harus ada solusi-solusinya. Bahwa Anda harus bisa memecahkan masalah yang betul-betul Anda tidak ketahui, misalnya. Semuanya ada di dunia internet, dunia maya. Walaupun sebetulnya dunia maya itu adalah sebisa mungkin hampir sama sih dengan dunia nyata ya. Cuman semuanya berkaitan dengan network dengan orang lain maksudnya. Kemudian juga istilah nanti yang ke depan itu Anda juga tetap harus meningkatkan social skill-nya, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, semuanya itu kepekaan lewat keterampilan komunikasi kita sebetulnya. Kalau untuk bidang ilmu komunikasi. Sehingga di situ juga Anda harus bagaimana meningkatkan diri kita. Terutama yang saya bilang tadi, ada pengetahuan, ada skill, ada nanti yang ketiga adalah mental ability atau mentalitas. Ya, itu juga harus ditingkatkan. Jadi ketika 3 poin ini terus Anda tingkatkan dalam hidup ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Pengetahuan oke, skill oke, mental oke. Semua bagaimana dimaksimalkan agar selaras. Ada yang pengetahuannya bagus, skillnya nggak bagus juga kurang maksimal. Ada yang pengetahuan bagus, skill bagus, tapi mental juga jeblok, juga nggak maksimal. Jadi saya ingin menghasilkan sumber daya manusia yang betul-betul maksimal dalam 3 poin itu. Dan ini juga disampaikan oleh Profesor Aristoteles, ya. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa 3 poin itu menjadi yang akhirnya sekarang ini adalah itu yang disebut ya semua memang harus dimainkan itu. Apalagi yang berkaitan dengan skill tidak cukup hanya dipelajari, harus praktek. Kayak saya misalnya, bagaimana menjadi komunikator yang baik? Apakah hanya verbal saja, non-verbal, kemudian body language, atau apa? Ya semua harus dimaksimalkan. Ya. Kemampuan bicara pun itu harus dilatih. Anda pintar, jadi bahwa kemampuan bicara misalnya tidak berdasarkan IP. Ada yang IP-nya 4 tapi nggak bisa ngomong, ya kelihatannya jadi IP 2. Tapi yang IP-nya 2 begitu banyak ngomong, jago bicara, seolah-olah terkesannya IP-nya 4. Gitu. Jadi terkesan pintar. Jadi ini skill ini perlu dilatih juga. Apalagi Anda komunikasi harus bisa berkomunikasi. Bagaimana memainkan situasi-situasi ini harus praktek memang. Ada the vocal advantage, bagaimana elemen-elemen vokal itu. Kemudian verbal berkaitan dengan pengetahuan bagaimana cara menulis juga bisa. Karena kehidupan ini ada listening, speaking, reading. Apalagi, satu lagi itu apa? Listening, reading, speaking, writing. Menulis juga penting. Ya, jadi semua komunikasi kenapa bisa masuk kemana-mana? Karena mereka ya belajar dengan semua dalam kehidupan ini. Yang tadi itu speaking belajar, juga dia belajar mendengar, listening, membaca terus, kemudian menulis, gitu kan? Itu kunci-kunci Anda menjadi ilmuwan sebagai proses skillnya. Jadi bisa ada active listening, logical thinking juga bagaimana berpikir secara logis, dan Anda juga harus mengevaluasi diri terus bagaimana
kaitan dengan orang lain. Jangan menyalahkan, aduh saya udah begini, karakter saya begini. Enggak, jangan. Oke, karakter nggak bisa dirubah, tapi bisa diantisipasi oleh skill. Misalnya Anda dilahirkan dengan muka yang judes, jutek, apa mau dipertahankan? Kalau dipertahankan itu pasti orang nggak suka. Maka belajarlah untuk tersenyum. Nah, ngomong untuk tersenyum nggak gampang. Ini ada facial expression ilmunya di komunikasi itu. Latih juga terus. Waduh, menarik kok belajar komunikasi itu. Banyak yang bisa kita mainkan. Sementara ya kita hidup ke depan, walaupun megatrend masih jauh, tapi Anda kan sedang berproses. Semuanya berbasis teknologi. Tapi juga mungkin bagaimana juga Anda berpikir basis human center. Jadi tetap berpikir sebagai manusia ya, bukan robot. Jadi kerjasama sistem pun secara mekanisme mesin juga hampir sama lah dengan manusia. Oleh karena itu, pokoknya teknologi itu harus bisa mendukung kita gitu, bukan kita tergantung pada teknologi, tapi teknologi harus mendukung dalam kehidupan kita sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Karena Anda paham, Anda belajar, dan seterusnya. Jadi, oleh karena itu saya ingin Anda tetap mempersiapkan skill Anda di era New Society 5.0, dan ini memang sudah dilakukan oleh Jepang ya. Oke, 4.0 dengan mesin-mesinnya, tapi jiwa kemanusiaannya juga tetap harus dimainkan. Ya, jadi tetap rasa manusia tetap ada. Anda bukan robot kok. Orang robot yang diciptakan oleh manusia, cuman jangan kalah oleh robot. Tetap manusia menjadi manusia-manusia yang cerdas dengan proses belajar. Oke, ke depan seperti apa? Jadi saya ingin hanya menggarisbawahi kepada teman-teman mahasiswa yang baru masuk, tolong Anda di era digital ini kuasai Microsoft Word. Bagaimana fungsi Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Itu perlu tuh. Agar Anda nanti juga bisa tampil dalam pekerjaan-pekerjaan masa depan. Anda nggak bisa memainkan Microsoft Word dengan, kan sekarang ada sertifikasinya tuh, Anda bisa dilatih. Karena di dalamnya ada fungsi-fungsi khusus, mau grafis, mau visual, mau apapun lah, data lah di situ. Itu kuncinya ini. Microsoft Word ini. Banyak orang yang memang agak gaptek kan karena dia tidak menguasai itu. Kemudian di sisi lain ke depan juga Anda harus menjadi manusia-manusia yang juga bukan menjual diri ya, tapi ini personal branding. Apapun dengan positioning Anda mau seperti apa, Anda harus aktif di WA juga, Facebook, IG, YouTube, Snapchat, Twitter, dan lain-lain, semua aplikasi medsos ya, untuk menjual diri. Jadi di sini juga Anda berlatih sekaligus untuk kemampuan menulis. Kebiasaan-kebiasaan itu akan terjadi di masa depan. Lagi-lagi itu karena memang ada era digital. Jadi Anda harus tetap belajar digital learning di semua platform digital untuk menambah ilmu. Ingat, jadi untuk menambah ilmu. Di situ ada proses pembelajaran. Ya, jangan digunakan yang negatif dan seterusnya. Kita tetap menjadi manusia yang positif. Intinya ke depannya tetap, walaupun teknologi tinggi, kita tetap harus menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian juga Anda harus paham bahwa sekarang ini sudah big data, adanya di cloud, semua tersimpan di sana, dan makanya Anda harus berhati-hati berkaitan dengan jejak digital misalnya. Kemudian pokoknya Anda harus paham lah semua berkaitan dengan digital ini, karena ini adalah bagian dari kehidupan Anda masa depan di Megatrend 2045, mulai dari sekarang. Karena Anda sedang berproses dalam kehidupan ini, terus belajar dan belajar dan belajar. Ya, semuanya tetap harus dipelajari oleh Anda. Oleh karena itu, ya intinya manusia zaman now ini kan ya inovasi tetap harus dimainkan, kolaborasi juga harus istilahnya ditingkatkan ya. Jadi semuanya harus berjiwa digital. Ya, ada kaitan dengan digital minded. Bukan berarti Anda menghindar, enggak, tetap Anda harus belajar. Jadi tidak instan. Pembelajaran itu kan berproses, ya. Ada kolaborasi, ada inovasi, ada adaptasi, dan seterusnya. Dan inovasi itu juga bukan berarti menciptakan hal baru, enggak. Tapi bagaimana Anda tetap mengeksplor hal-hal yang ada sekarang. Misalnya, saya melakukan inovasi radio streaming, kan bukan saya yang bikin. Saya hanya menjahit lah gitu sebagai user generate content. Aplikasi teknologi ini semua kan sudah ada disiapkan sebagai platform.
kemudian kita buat, dan disitulah kita cepat mengeksekusi dengan inovasi, menciptakan hal-hal baru yang belum dibuat orang lain. Jadi sesungguhnya di sisi lain itu juga Anda harus kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri sekarang ini. Kekuatan besar seseorang ada pada kemampuan menjalin relasi dan kemitraan yang erat. Ya, jadi Anda tetap bukan seorang individualistis yang menyendiri terus, enggak. Tetap Anda harus bergaul. Bergaul, relasi Anda tingkatkan. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Visit Grammarly.com. Kemudian mungkin jiwa-jiwa entrepreneur Anda juga tingkatkan, karena semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang berkaitan untuk kita, nantinya menghasilkan untuk kita juga. Saya perhatikan apalagi di dunia digital. Anak muda ini sekarang tuh banyak uang ya, dibanding orang tuanya nggak ngerti. Dia jualan online kan, atau apa, ya mungkin perlu diteliti juga. Kenapa anak muda sekarang banyak uang? Apakah memang dia juga memaksimalkan infrastruktur digital ini dengan jiwa entrepreneurnya? Dia jualan apa? Kadang-kadang jadi opinion leader kan gitu kan, mempengaruhi orang berdagang, apalagi di IG itu banyak yang anak-anak muda jualan kosmetik lah atau apa online ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga proses pembelajaran yang perlu Kemudian juga intinya bahwa dalam kehidupan juga Anda tetap harus digital minded ya. Semua nanti ke depannya akan berkembang lewat digital. Jadi jangan dihindari, jangan dimusuhi digital ini. Pokoknya pelajari ya. Jadi semuanya bisa dipelajari untuk kehidupan kita masa depan, sehingga sesungguhnya robot tidak akan bisa menghilangkan pekerjaan kita sebagai manusia. Jadi kita yang berpikir. Tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang lebih kreatif, fleksibel, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Tapi kita terus menyesuaikan kehidupan sampai ke depan di Megatrend 2045. Mulai saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda terus belajar, dan Bina Dharma adalah universitas yang bisa membangun Anda lebih baik di masa depan. Saya pikir itu dulu, dan kita bisa diskusi Ibu Dr. Desi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemaparan materi saya sebagai frame berpikir untuk pencerahan teman-teman kita atau juga mahasiswa kita agar ke depan menjadi lebih baik secara keilmuan. Pengetahuan, skill, dan mental menjadi lebih baik, tentu saja itu yang harus kita ciptakan untuk kehidupan di masa depan. Sangat menarik sekali apa yang dijelaskan dengan Bapak Dr. Haryantara. Mari teman-teman kita beri aplaus buat Pak Dr. Haryantara. Ya, dan selamat sore, selamat pagi. Ini gampang sekali teman-teman. Proses untuk menghadapi Megatrend. Terus bagaimana caranya? Revolusi pertama-tama teman-teman buka sense-nya dulu. Aku udah nyiapin sense-nya ini ya, yang lingga ini. Itu merupakan proses yang harus diikuti oleh dan teman-teman langsung masuk. Teman-teman dari ilmu komunikasi, begitu ya Pak Dokter? Betul. Jangan alergi Bu Desi, jangan alergi. Betul. Jadi walaupun usia baby boomers, kalau ini kita juga nggak akan kalah tuh dengan anak-anak yang milenial sekarang. Tapi kalau milenial ini semangat ya. Tapi milenial nggak belajar itu bahaya, makanya. Ya. ada aja. Belajar. Jadi, nah. Betul. Cek. Betul. Ini yang saya sampaikan. Jadi teman-teman yang milenial masuk. jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan semua perkembangan ilmu komunikasi, apalagi kita di Megatrend 2045 ya. Terkait itu juga di sini kita juga berbicara tentang
pola pembelajaran. Kalau yang dulu semua berpola kepada dosennya, sekarang mahasiswanya. Apalagi adik-adik sekarang kan baru selesai tamat SMA. Selesai tamat SMA itu hilangkanlah gaya-gaya di SMA itu ya. Karena mahasiswa, namanya udah mahasiswa itu udah beda. Oke lah, tidak usah berlama-lama saya berbicara gitu ya. Mungkin ada dari adik-adik atau teman-teman atau mahasiswaku sekalian yang ingin bertanya apa sih dan bagaimana sih adaptif, inovatif, dan kompetitif dalam ilmu komunikasi. Silakan raise hand. Oke, Komaria, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, perkenalkan nama saya Komaria dengan NIM 211910016. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Haryantara MSI mengenai personal branding Bu. Bagaimana sih cara untuk kita supaya menciptakan personal branding kita sendiri di media sosial, Bu? Itu saja yang dijelaskan tadi. Baik. Mungkin satu bertanya langsung jawab, satu bertanya. Oh, boleh. Monggo. Begini Tante Komaria. Personal branding itu kan kita istilahnya pencitraan lah, ini anggaplah pencitraan. Iya, kalau di komunikasi, kalau Bu Desi mengajar ke Anda kan itu nantinya adalah yang disebut konsep diri. Konsep diri itu ada di buku Profesor Deddy Mulyana. Jadi, kita menciptakan ingin seperti apa kita dipersepsikan oleh orang lain. Oke? Gitu. Contoh. Kalau saya ingin dipersepsikan oleh orang lain sebagai orang dermawan, maka perilaku dan sikap kita harus seperti apa coba, Tante Komir ya? Harus di media sosial kita harus tampil baik, buruknya kita tidak terlihat di media sosial. Apalagi kamu misalnya menyumbang ke yatim piatu, waduh ini dermawan nih Tante Komaria. Oke. Jadi dipersepsikan orang positif, itu pencitraan. Dan itu dilakukan secara kontinuitas, gitu Kom. Ya terus. Misalnya ya tergantung, pokoknya media sosial itu dimanfaatkan positif aja. Ya, tapi harus sejenis untuk tadi. Positif ya positif terus, jangan negatif aja. Tapi baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, tapi saya mau tanya dulu, kamu ingin dipersepsikan apa oleh orang lain coba? Ya, yang pastinya kita sebagai umat manusia pasti ingin dipersepsikan kepada orang lain itu kita tuh baik, terlihat menginspirasi orang lain. Nah, berarti Anda memang harus bersikap dan berperilaku seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain, ayo. Personal. Ya, ayo yang lain nih. Apalagi tentang personal branding ya, siapapun ingin. Mau alam gaib, mau alam nyata, nggak apa-apa, ayo tanya. Ayo monggo, teman-teman. Ada yang mau tanya? Jangan takut salah ya, jangan takut salah, nggak apa-apa. Belajar, ini proses belajar. Nah, ini salah satu juga kelemahan kita. Kadang-kadang responsif. Menjadi pendengar yang baik, itu bukan hanya mendengar, manggut, ketawa, bukan. Begitu ada forum tanya jawab seperti ini, langsung responsif. Itu keilmuannya. Ya. Ayo, jangan takut salah. Ayo teman-teman, kita jangan pernah takut untuk salah, tapi jangan pernah pula tidak pernah mencoba karena takut salah ya. Betul. Nah, jangan takut. Enggak, ini tambahin aja, nggak apa-apa, ini jadi materi juga. Kenapa ini? Mereka ini tidak percaya diri, Bu Desi. Kenapa tidak percaya diri? Karena takut dinilai oleh orang lain. Nah, ini kelemahan kita. Betul. Jadi nggak berani mencoba akhirnya. Ya, coba. Pede aja, asik. Oke, ini ternyata ada yang sudah ingin bertanya nih, Muhammad Atala ya. Ya, disilakan Muhammad Atala. Ya, saya mau bertanya tentang ini,
kan tadi kan Bapak udah teknologi digital itu kan kita harus mengikuti kan untuk masa ke depannya kan. Nah, tapi Ya, Bapak apa ya? Mungkin saya kurang mendengarkan ya. Kelemahan kan teknologi memiliki apa kelemahannya kan. Nah, bagaimana cara menanggapinya itu, Pak? Apa kelemahan teknologi kan pasti teknologi memiliki kekurangannya masing-masing kan. ya. Untuk menanggapi itu, Pak, bagaimana tuh, Pak? Ini Om Atala, ya proses teknologi itu terus berproses. Terus dia akan terus meningkatkan kualitas yang tertinggi. Contoh aja, adanya phishing, adanya hacker kan gitu kan? Iya. Ya mereka sedang mengantisipasi seperti apa. Makanya di gerakan literasi digital ini bagaimana kita harus berhati-hati dan berwaspada untuk menanggapi situasi internet ini. Termasuk juga bagaimana kita tidak boleh meninggalkan jejak yang terlalu ya misalnya terlalu personal gitu loh. Nanti kan bisa dimanfaatkan oleh hacker atau spammer atau apa dengan kita berkaitan dengan identitas diri di digital. Jadi di digital juga ada pola-pola kehidupan tertentu adalah gitu ya. Jadi sementara teknologi akan terus di-upgrade terus sampai kapanpun dia akan terus mengupgrade. Mudah-mudahan nanti di 2045 udah sempurna betul. Jadi mana peran yang baik, mana peran yang buruk itu agar yang buruknya bisa diminimais. Sekarang kan penipuan-penipuan digital juga banyak karena dianggap masyarakatnya masih tidak paham. Jadi dimanfaatkanlah oleh para penjahat ini gitu. Kan manusia ini kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, pasti akan selalu pro kontra atau plus minus. Pokoknya selalu berpasangan. Iya, kalau berbicara tentang perilaku orang lain, memang kita tidak bisa mengetahui ya apakah orang ini baik atau tidak gitu. Betul. Karena berbicara tentang manusia itu bagaikan gunung es gitu ya. Gunung es yang ada di Ethiopia sana. Oke, selanjutnya Pak Dr. Harley, saya lanjutkan kepada Jessica. Oke, thank you. Jessica. Perkenalkan, saya Jessica Pita. Terima kasih atas waktu dan izinnya saya bisa bertanya. Tadi Komaria bertanya tentang personal branding di media sosial. Dan sekarang saya ingin bertanya, personal branding di dunia kerja itu bagaimana dan seperti apa ya Pak? Dan apa yang harus kita tampilkan di dunia kerja? Terima kasih Pak. Oke. Ini menarik pertanyaan. Tadi kan saya bilang gitu, Elizabeth, betul kan? Jessica. Jadi Elizabeth. Jadi Elizabeth. Jessica, memang ke depan itu profesional itu kan berkaitan dengan kompetensi ya. Jadi Anda kenapa harus punya daya saing yang dibilang dalam tema ini kompetitif? Itu Anda harus memaksimalkan 3 poin tadi. Pengetahuan juga oke, keterampilannya oke, dan mentalnya oke. Itu dalam kehidupan nyata harus seperti itu. Sehingga bahwa Anda berdaya saing tinggi. Anda menjadi lebih profesional. Skill-nya kan maksimal, pengetahuannya oke, pintar sekali. Kemudian Anda juga punya mental yang baik berkaitan dengan perilaku dan sikap kerja. Misalnya. Ke depan itu orang-orang yang seperti itu yang mungkin dibutuhkan. Berbasis digital gitu loh, Jessica. Makanya kenapa untuk angkatan Anda yang mungkin sekarang generasi milenial ya, karena sudah lahir kembali generasi alpha sekarang ini. Kalau Bu Dr. Jesse mungkin ya, X mungkin ya. Saya baby boomers, gitu. Bisa seperti itu. Sama Bu Dekan, Bu Dekan kita baby boomers Bu Dekan gitu. Nah kayak gitu ya. Tapi Mbak Siswa harus digital Jessica. 3 poin tadi. Itu yang berdaya saing tinggi karena Anda punya keterampilan bagus, pengetahuan bagus, dan mental bagus. Udah, itu pasti aman. Itu ke depan harus seperti itu. Pengetahuannya diciptakan dari apa? Kehidupan tadi. Anda mau belajar. Belajar tidak hanya di kampus, tapi Anda belajar sendiri. Sekarang udah student center. Jadi peran dosen itu dikurangi. Jadi Anda mau pintar, ingin menjadi manusia-manusia berkualitas, tergantung Anda. Depend on you. Jangan depend on dosen gitu loh. Jangan nyalain dosen. Jadi untuk membangun kualitas diri manusia itu tergantung dari kita sendiri ya Jessica. Tapi kalau saya ramal ini Anda cukup tekun, Anda serius, dan saya prediksikan setelah lulus dari Bina Dharma ini Anda mendapat pekerjaan yang baik. Kalau saya meramal hal itu.
Amin, Pak. Makasih. Gitu. Oke, Ya, yang baik. lain. Ayo, Baik. apa? Ingin pengembangan kepribadian juga boleh, apa gitu, Ya, silakan. mengingat waktu. Oh, ya, oke. Oke, mengingat. Oke, Pak Dr. Harliantara, Ya, siap. memang waktu terkadang membatasi kita gitu ya. Oke, saya batasi lagi 2 pertanyaan. Setelah ini kita akan melanjutkan ke berikutnya. Oke, Baik, baik. ini Aan Restu nih, ini Pak Aan ini. Nah, Apa Pak yang mau ditanyakan Pak? Monggo Pak. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Aan. Waduh, Pak Dokter, ini sangat inspiratif. Tadi saya mendengarkan pemaparan Bapak ini. Bapak dokternya di komunikasi tapi sudah paham tentang phishing, tentang hacking, spam, dan seterusnya. Berarti memang yang kami sih anak muda berarti tidak boleh kalah update ilmu ya Pak. Ya. Siap, izin Bu Desi dan tadi saya lihat ada Pop Isna ya dan ada Bu Rahmasanti. Izin saya ikut bertanya nih Bu. Soalnya ini sangat menarik bagi saya. Jadi dokter tadi bilang ada personal skill, kemudian ada perspektif di tempat kerja yang harus kita bangun. Nah, yang ini saya tanyakan Pak Dokter, misalkan kalau saya kan orang teknis nih Pak, kebetulan kalau saya memang amat sangat punya cara komunikasi itu secara teknis Pak, karena kebiasaan setting perangkat di mana langsung to the point. Nah, menurut Bapak apa sih yang harus saya kerjakan bagi saya pribadi atau langkah apa biar bisa keluar dari zona komunikasi yang secara teknis ini saya langsung to the point, yang kalau saya lihat kayak Bu Desi itu, kayak Popisna itu gaya bicaranya itu memang lembut tapi to the point-nya ada di situ bisa saya tangkap. Nah, kalau saya ini menggunakan kata-kata atau pemilihan gaya bahasa yang langsung to the point. Bagaimana itu Pak Dokter? Adakah saran yang bisa saya lakukan? Oke, saya jawab. Silakan Pak. Aan. Ini kemarin saya punya pengalaman. Kemarin saya juga training workshop di Indosat orang-orang teknik ya. Ya. Inilah kelemahan orang-orang teknik. Iya betul Pak. Lagi-lagi makan di ilmu tadi karena kebiasaannya kan tidak ada. Maka kalaupun ingin merubah memang harus dibiasakan gitu kan. Karena dengan berpikir teknis itu kan praktis gitu kan. Jadi to the point sehingga seolah-olah ingin cepat selesai dan kesimpulan. Betul. Kalau di sosial kan tentu aja boleh dong basa-basi misalnya kayak gitu. Iya itu Pak. Nah, sehingga orang-orang teknik biasa dikatakan wah kaku, Aan ini kaku orangnya enggak supel. Akhirnya kan orang mempersepsikannya seperti itu kan. Sebetulnya Anda nggak gitu. Hanya pada waktu ngomong, jadi seolah-olah kaku dari situ. Padahal di otak dan rasa Anda kan enggak. Jadi memang ini berawal dari rasa, Om Aan. Hati. Kita bicara itu dengan hati. Sama seperti Anda punya bekerja dengan passion Anda. Itu semua dengan hati. Dengan manusia pun seharusnya hati. Oke, kita lemah di situ. Karena ini bentuknya keterampilan. Ya, agar bisa jadi humble, untuk latihan senyum. So, Om Aan bicara sambil tersenyum juga kan perlu latihan. Kalau begitu senyum itu ekspresinya itu aduh keras banget, nyebelin deh gitu loh misalnya gitu. Bisa begitu. Jadi ada latihan. Kayak misalnya saya melatih teller bank yang di depan. Dia punya karakter itu judes dari sononya. Itu bisa dirubah kok dengan cara selamat pagi sambil dilatih senyum. Jadi itu kebiasaan. Walaupun karakter yang sesungguhnya waduh juteknya minta ampun, ratu jutek malahan. Tapi dengan di komunikasi itu yang disebut communication acting. Communication acting. Jadi ada ilmunya juga. Jadi jangan menyalahkan diri. Waduh saya udah begini, saya orang teknik kok. Udah nggak gitu dong. Misalnya begitu. Tapi tetap ada ilmu-ilmu lain. Sama seperti bicara. Bicara juga intonasinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuh beda lagi nih. Dengan muka yang nih kalau muka serius saya gini nih An. Jadi begini An.
dalam komunikasi ini kita ini tidak nggak enak nih muka kayak gini. Tapi kalau gini Dan, nah jadi An gini, nah ini lain An tuh. Siap. Kayak gitu. Nah itu keterampilan. Oke ya, itu aja dulu. Oke. Begitu ya Pak Aan, memang kalau orang komunikasi itu kalau ngomong istilahnya kalau bahasa Melayunya mereka itu mendayu gitu kan, kemudian baru mencapai tujuannya. Mungkin karena itu terkait dengan bagaimana kita beretika komunikasi. Tapi pernah ada beberapa teman juga yang menyampaikan kadang tuh kita orang komunikasi ini justru yang miskomunikasi gitu. Nah, ini yang harus harus kita lakukan untuk memperbaiki diri, self deviasi, Oh iya, itu kita, saya gitu. setuju Bu Desi, karena sebetulnya gitu. Orang komunikasi juga kalau bandul berpikirnya ke kiri terus, negatif terus, suudon. Betul, iya. Untuk Jadi menjadi sekarang positif itu susah, memang bandulnya ke kanan. betul. Jadi sekarang saatnya kan karena kita sudah menghadapi zaman 5.0. Betul. Jadi kita harus positive thinking ya. Nah. Apalagi sekarang kita semua diharapkan dengan bagaimana istilahnya tuh multitasking gitulah seperti itu. Oke Pak Aan, terima kasih pertanyaannya. Dan ini Pak Aan cerdas loh Bu Desi, cerdas. Cuma dia agak kaku dikit, tapi dia walaupun keras, dia orangnya nggak tegaan. Dia tadi betul. Jangan dibaca dokter, malu saya. Nah jadi Pak Aan ya kalau orang komunikasi itu bisa membaca loh, membaca apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan. Nah, itu memang lagi belajar sih Bu ini, butuh skill baru nih. Selain teknis kan kita butuh soft skill komunikasi yang saya lihat ke sini memang harus diimbangi dengan teknis, di mana kalau kita lihat kan banyak orang yang tampil sok pinter di sosmed, ternyata yang banyak saya temui secara teknis, ternyata enggak kalah jauh. Biasa-biasa aja. Iya, biasa saja. Karena itu pengalaman Pak ya. Saya pernah interview di salah satu bank. Jadi memang secara universitas dia jauh levelnya di atas Bina Dharma. Tapi secara pada saat teknis kami di testing, saya unggul, mohon maaf kata saya, memang secara ini, tapi ya memang harus tadi kalau saya pribadi mungkin di dalam komunikasi itu ada yang psikologi itu tentang introvert dan extrovert kalau saya baca. Nah itu salah satu kepribadian ya. Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih tadi. Oke. Aan punya jimat, bukan Bu Desi. Aan punya jimat. Itu kumis sama jenggot tuh. Jimat alami itu Pak. Sepertinya dengan kita tidak di aduh ada Pogusma. Kita tidak kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu saat ini, tetapi karena waktu terus berjalan, ya kita mau tidak mau kita harus membagi dan membelah diri kita untuk komitmen ya sesuai dengan waktu, dan kita sudah punya prokesnya. Apa yang disampaikan dari Pak Dr. Haryantara itu sangat menarik, sangat bagus dan memotivasi adik-adik kita di mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Dan ini bisa jadi motivasi kita semua, tidak hanya mahasiswa, tapi kita juga yang sebagai dosen. Itu yang disampaikan oleh Pak Aan tadi. Ternyata kita sebagai manusia itu tidak hanya harus pandai istilahnya retorikanya, public speakingnya, tapi kita juga harus mempunyai soft skill dan hard skill yang lain, sehingga itu bisa menunjang dan bagaimana kita untuk berkembang dan bagaimana kita untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Dan buat Audia nanti kita akan undang secara khusus Pak Dr. Haryantara ini ke Universitas Bina Dharma Fakultas Ilmu Komunikasi untuk memberikan materi di perkuliahan. Terima kasih Pak Dr. Haryantara. Saya mau pamit. Selamat atas kepercayaan dan amanah untuk menjadi dekan Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Sutomo. Terima kasih Bapak, nanti kita berjumpa di lain waktu. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada... Saya boleh mengundurkan diri Mbak Desi? Boleh? Siap, boleh. Tapi kalau nggak
Nggak apa-apa, Bu Dekan, sampai ketemu lagi, Bu Dekan, Prof. Sinyal kayaknya. Ya. Oke. Atur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Misnawati. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara yang mana akan ada sosialisasi atau sedikit sampaian tentang akademik belajar kita di Universitas Bina Dharma yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir, MKOM. Pada Bapak Muhammad Nasir, MKOM, kami persilakan. Maaf, Bapak. Apa Bapak Muhammad Nasir sudah bersedia? Maaf, pada Bapak Muhammad Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada program studi ilmu komunikasi yang hari ini melaksanakan kegiatan PKKMB. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi. Selamat bergabung di Universitas Bina Dharma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya dari tim Direktorat Akademik. Di sini saya bersama Pak Aan Restu Mukti, di mana pada hari ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan akademik di Universitas Bina Dharma. Yang pertama, nanti kami akan menyampaikan dua buah video yang terkait dengan kegiatan penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran yang saat ini kita bisa laksanakan pembelajaran dengan menggunakan online learning. Jadi di mana pada kegiatan perkuliahan ini pada semester ini kita akan lakukan blended learning, di mana sebagian kita akan lakukan tatap muka dan sebagian lagi kita akan lakukan melalui e-learning. Jadi dalam satu semester nanti kita akan ketemu 16 minggu kegiatan perkuliahan. Nah, 16 minggu perkuliahan ini kita bagi menjadi 9 minggu tatap muka dan 7 minggunya online e-learning. Nah, salah satu yang dilakukan melalui kegiatan online itu nantinya, salah satunya kita bisa memanfaatkan sistem yang sudah disiapkan ya oleh Universitas Bina Dharma melalui laman e-learning. Nanti detailnya, tahap-tahapnya akan disampaikan oleh Pak Aan Restu Mukti. Mungkin nanti secara teknisnya yang akan disampaikan. Namun semuanya itu bisa kita ikuti melalui
video yang diunggah. Nanti Pak Aan juga akan menyampaikan video itu ya Pak. Lalu juga ada tutorial penggunaan e-learning itu sendiri. Nah, selain penggunaan e-learning, kita juga didukung oleh aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau mungkin Ibu Desi ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan di perkuliahan komunikasi, sehingga dengan harapan semua aktivitas perkuliahan akan tetap berjalan walaupun dengan kondisi saat ini kita masih dihadapi oleh pandemi COVID-19. Nah, harapan kami dari akademik, mudah-mudahan semua kegiatan akademik kita berjalan dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, mohon bisa dikomunikasikan baik melalui Kaprodi atau kita bisa juga melalui Pusat Pelayanan Mahasiswa, baik secara offline maupun secara online bisa dilakukan. Nah, selain itu, pada saat kita menjalankan operasional sebagai mahasiswa, kita tidak lepas dari sebuah sistem yang namanya SISPO. Nah, SISPO ini sangat mendukung semua aktivitas adik-adik, mulai dari melihat jadwal perkuliahan, melihat nilai, melihat transkrip, dan mulai juga dari proses pembayaran SPP. Nah, jadi pembayaran SPP itu adik-adik bisa lihat dari menu pembayaran, bisa juga melihat, mengajukan apabila adik-adik ke depan ingin mengajukan pembayaran dengan sistem angsuran, semuanya bisa dilakukan di sana. Nah, diharapkan adik-adik bisa betul-betul memahami tatanan sistem informasi itu dengan menyaksikan video yang sudah disiapkan oleh panitia PKKMB, sehingga nantinya akan membantu adik-adik dalam proses pelaksanaan administrasi perkuliahan selama adik-adik menjadi mahasiswa Universitas Bina Dharma. Karena proses di dalam SISPO itu mulai dari proses pendaftaran adik sebagai mahasiswa sampai dengan proses adik-adik melakukan persiapan untuk wisuda. Jadi mulai dari awal sampai akhir dikemas secara komprehensif di dalam sistem informasi Universitas Bina Dharma tadi. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari saya, Ibu Desi. Nanti akan kita lanjutkan dengan paparan melalui video. Lalu nanti tidak menutup kemungkinan apabila adik-adik akan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, itu bisa ditanyakan langsung melalui media ini, atau bisa juga melalui chat atau melalui email. Terbuka saja kita. Oke, mungkin itu saja sementara dari saya. Kebetulan sedang ada kegiatan lain juga, Bu. Jadi ada beberapa yang itu kami minta mohon maklum. Kami mohon Pak Aan untuk tetap standby di sini. Siapa melanjutkan? Baik, mungkin itu saja, Ibu Desi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir. Selanjutnya mungkin akan disampaikan lebih dalam lagi oleh Pak Aan. Oke, Pak Aan. Saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Aan Gestumukti dari Direktorat Akademik di bagian pembelajaran jarak jauh.
Terima kasih untuk Pak Nasir tadi sudah memberi kata sambutan. Izin untuk Prof. Isna dan Bu Dr. Desi. Di sini saya punya waktu berapa menit ya? Desi berapa menit? Ozi berapa menit Ozi? Abi itu satunya mau berapa? 20 menit. Nanti kita sampaikan sekitar 25 menit. Oke. Mungkin masih sempat ya untuk tanya jawab. Oke, diizin untuk panitia saya share screen ya. Ini ada video tentang, atau panitia sudah dapat belum video tentang tutorial penggunaan e-learning? Kayaknya kurang bagus Pak An. Sepertinya bagusnya dari Pak An aja lah. Langsung. Izin share screen ya. Oke, adik-adik, ini mohon disimak sebentar video tentang penggunaan e-learning di Universitas Bina Dharma. Videonya sekitar 5-6 menit. Oke, sudah tampil belum share screen saya? Sudah Bu ya? Sudah Pak. Oke, ini sebentar videonya. Datang di Universitas Bina Dharma. Nah, seneng banget aku hari ini bakalan ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara menggunakan e-learning itu. Nah, kayaknya kita langsung aja. Di sini aku pakai Mozilla. Kita ketik site-nya di sini ya, elearning.binadharma.ac.id. Udah ada. Langsung aja kita. Nah, ini halaman loginnya. Nah, di sini ada site pengumumannya. Biasanya pengumuman ini berhubungan dengan aktivitas akademik kita. Nah, biasanya di drop di sini buat teman-teman bisa pantau pengumumannya juga dari sini seperti ini. Nah, kemudian di sini ada form loginnya. Langsung aja kita masukin NIM. Nah, teman-teman bisa masukin NIM teman-teman di sini sama password. Ini sama Prof Isna aja, aku nggak usah diganti aja. Prof ini sudah pergi. Sama Prof. Nah, ini dashboard dari e-learning. Ini kita mau coba ke mengunduh berkas materi kuliah. Nah, contohnya ini kita buka di mata kuliah Etika dan Hukum TI misalkan ya. Nah, di sini udah banyak banget dosen-dosen aku yang ngasih tugas di semester sebelumnya. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh untuk ngedownloadnya. Gampang banget, teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, materi download itu formatnya seperti ini. Formatnya PPT ya, atau PowerPoint. Misalkan aku mau download materi 3, tinggal diklik aja. Nah, diklik sini ada pilihan lagi, simpan berkas. Simpan ya berkasnya. Udah deh, teman-teman bisa langsung cek nantinya di file manager teman-teman di downloadannya. Nah, kemudian di sini aku mau kasih tahu juga cara untuk teman-teman merespon forum grup yang sudah dibuka oleh dosen mata kuliah teman-teman. Misalkan aku mau ngisi forum, ini forum ini sesuai dengan kelas ya teman-teman. Jadi misalkan aku mau ngisi forum 9 karena ini kelas aku, misalkan kelas aku ini kelas D misalkan ya. Jadi aku pilih forum yang kelas D. Nah, ini seperti ini. Nah, di forum itu nanti ada soal seperti ini atau bahan diskusi yang seperti ini. Kita add new discussion. Di sini teman-teman bisa taruh subjeknya, misalkan subjeknya etika bisnis. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tanggapan tentang etika bisnis itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa post forum. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan kita coba-coba ya. Kita coba di sini. Misalkan ya, kita post forum. Nah, di sini udah ada nama aku nih di sini. Nah, ini tanggalnya juga lengkap. Nah, kayak gini. Jadi kalau nanti dosen teman-teman ngebales berarti tandanya kayak gini. Ada tanda 1 di sini di replies-nya. Oke. Langsung aja. Terus aku bakal ngasih contoh cara mengumpulkan tugas. Kita klik lagi. Kita buka lagi misalkan mata kuliah Etika Hukum TI ini lagi.
Nah, aku di sini mau ngerjain tugas sesuai dengan kelas aku ya. Misalkan latihan 9. Tadi kan forumnya udah tuh kita isi. Sekarang kita kerjain tugas. Nah, di sini ada submission statusnya. Ini berarti untuk dinilai. Di sini juga tertera gradingnya nanti. Di sini ada due date-nya. Jadi due date itu batas waktu ya, batas waktu yang diberikan oleh dosen teman-teman nantinya. Misalkan di sini batas waktunya sampai tanggal 7 April di hari Selasa di jam 11 siang. Nah, gitu. Nah, di sini last modified-nya di sini ada tanggal dimana teman-teman terakhir buka tugas, ngedit tugas ataupun upload tugas nih. Nah, nanti biasanya di sini sebelum teman-teman ini kan contohnya ini kan udah nih, udah keisi. Nanti biasanya di sini ada add submission-nya, tapi berhubung di sini aku udah ngerjain tugasnya, jadi di sini tertera menu edit submission. Kita klik ya, kita coba. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan ada bisa ngedrop tugas teman-teman. Misalkan aja kayak gini. Di sini nanti ada terus save change. Udah gitu. Next. Selanjutnya teman-teman di sini juga bisa mengirim pesan kepada teman-teman yang lagi online. Misalkan di sini aku mau chat sama Aldi misalkan atau sama Anggi, ini bisa buat teman-teman bisa diklik aja. Nah, kemudian di sini di bawah nama teman-teman ini terdapat menu profile, grades, message dan preference. Nah, di sini profile di sini buat teman-teman yang belum punya fotonya, kalian bisa settingnya di sini di profile untuk lihat nilai. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Untuk chat secara pribadi atau grup juga bisa di sini. Nah, kayak gitu, mudah dan simple teman-teman. Semoga bisa dipahami dan semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, itu tadi teman-teman cara yang paling praktis untuk menggunakan e-learning. Nah, semoga belum di-mute. Oke, demikian tadi video singkat tentang penggunaan e-learning. Jadi adik-adik sekalian bisa langsung testing ke e-learning Bina Dharma Asia ID. Jadi alamatnya itu sudah tahu ya. Jadi di Universitas Bina Dharma ada satu fasilitas untuk menunjang pembelajaran di kampus kita. Jadi kalau tadi Pak Nasir sudah bilang ada SISPO Bina Dharma Asia ID, maka di sistem pembelajaran kalian bisa akses e-learning Bina Dharma Asia ID. Bina Dharma Asia ID e-learning bisa kalian akses via handphone. Jadi kalau kalian belum punya laptop atau laptopnya males dibuka, jadi bisa akses via handphone. Kemudian kalau di laptop itu kalian bisa akses via web browsernya Mozilla Firefox, bisa Google Chrome, bisa Opera Mini dan web browser yang lain. Jadi itu kompatibel semua web browser. Kalau yang pada saat pertama kali mengakses e-learning Bina Dharma Asia ID, itu kalian bakalan dilihatkan di halaman awal itu ada beberapa pengumuman. Pengumumannya terkait kegiatan di Universitas Bina Dharma. Kalau kalian perhatikan di sudut kanan paling atas, itu ada username dan password. Username dan password itu sama kayak yang kalian akses di SISPO. Jadi kalau kalian menggunakan NIM di SISPO, maka gunakanlah NIM itu juga sebagai akses login untuk ke e-learning Bina Dharma Asia ID. Misalkan, ini saya contohkan sebentar ya, mungkin 10 menit. Ini misalkan saya login dengan NIM mahasiswa saya 142, berarti ini untuk kode
Prodi Teknik Informatika. Passwordnya, password default secara SISPO itu yang kalian gunakan. Nanti bisa diubah, bisa diubah. Oke. Ini sudah muncul. Saya login dengan mahasiswa yang bernama Alvin Riyadi. Nah, yang perlu kalian cek pertama kali itu kalian cek kembali nama dan foto profil. Kalau misalkan ada perbedaan ejaan nama dengan di KTP, kalian bisa ganti secara manual di sini dengan menunya klik di nama tadi Alvin Riyadi. Misalkan nama saya itu sebetulnya Alvin Riyadi, Riyadinya pakai Y, maka kalian klik di nama tadi, kemudian klik menu edit profil. Nih, maka bakalan muncul first name dan surname. Surname ini berarti last name. Misalkan Riyadinya pakai Y, bukan pakai I, tinggal diganti. Kemudian cek kembali email. Kalau misalkan emailnya tidak sesuai dengan email yang kalian gunakan, bisa kalian edit di bagian email address. Oke, update di scroll paling bawah itu bakalan ada menu update profil. Oke, kalau sudah diklik menu update profil maka langsung terganti dengan namanya Alvin Riyadi menggunakan huruf Y. Misalkan kalian pertama kali login maka foto profil itu bakalan hitam icon sistem ya. Jadi kalau pertama kali login maka icon foto profilnya bakalan by system, default by system. Nah, misalkan mau kalian ubah, itu kalian sama langkahnya, klik nama Alvin Riyadi, nama kalian masing-masing, kemudian klik menu profil, kemudian pilih menu edit profil. Nah, kalau di menu edit profil ini tadi kita mengganti nama di bagian ini, maka scroll ke bawah, kalian akan menemukan di sub menu user picture, kemudian ada icon panah ke bawah, kalian klik, kemudian kalian browser, kalian di sini berarti memilih foto sesuai yang ingin kalian ganti ke foto profil. Misalkan nih, foto profil. Saya kasih nama save as foto profil. Nah, foto yang bisa dibaca oleh sistem itu yang format fotonya .png atau .jpeg, JPG itu bisa dibaca oleh sistem. Upload. Sudah terupload, jangan lupa diklik update profil. Ini masih default secara sistem. Kalau diklik update profil, maka foto profilnya akan ubah dengan foto yang kalian upload tadi. Kemudian kalau sudah dicek kembali, sudah diperbaiki, nama, email, dan foto profilnya sudah diganti, kemudian kalian lihat di halaman depan, di tampilan awal, di e-learning UBD, kalian bakalan lihat mata kuliah yang kalian ampuh atau yang kalian tempuh untuk semester ini. Jadi mata kuliah ini akan muncul di halaman paling depan. Tadi kalau yang di sudut kanan atas, kalau yang mata kuliah ada di halaman depan yang paling. Di sini misalkan kalau saya login sebagai Alvin Riyadi, di sini Alvin Riyadi sebagai mahasiswa teknik informatika, tentu mata kuliahnya bakalan yang berkaitan tentang komputer. Kalau kalian komunikasi berarti nanti mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah di program studi masing-masing. Misalkan di sini saya klik ada mata kuliah cloud computing. Nah, di mata kuliah ini bakalan muncul tugas, materi, dan seterusnya. Nah, kalian harus perhatikan, misalkan ini ada mata kuliah cloud computing,
dengan ada materi pendahuluan dan materi sejarah dan penerapan cloud computing. Misalkan di pertemuan pertama langsung ada tugas. Tugasnya ada tugas mandiri 1 dan tugas mandiri 1 untuk seluruh peserta. Nah, kemudian ada tugas 1 IF 61. Berarti kalau kalian tidak bisa mengklik tugas IF 61, jangan panik ya. Berarti itu menandakan tugas itu bukan bagian atau untuk kelas kalian. Jadi tugas ini cuma bisa diklik oleh mahasiswa atau teman-teman kalian yang termasuk atau dalam satu kelas IF 61. Misalkan Alvin Riyadi bukan IF 61, misalkan Alvin Riyadi IF 6A. Berarti Alvin Riyadi cuma punya 2 tugas ini. Berarti 2 tugas ini bisa dia jawab atau bisa dia klik, bisa dia lihat. Misalkan saya klik tugas mandiri 1. Nih, tugas mandiri 1 hanya untuk peserta magang. Misalkan apa tugasnya? Oh, ini. Saya sudah diupload, sudah. Jadi secara sistem ini membantu antara dosen dan mahasiswa supaya tidak ada miskomunikasi. Miskomunikasinya bagaimana? Kadang mahasiswa bilang sudah mengupload. Bu, saya sudah upload tugas di e-learning. Jam berapa? Nah, itu terkoneksi secara sistem. Kalau dia belum upload, maka file ini belum kelihatan di dosen. Kayak itu. Jadi kalau selama ini kita pakai kertas, kalau di zaman SMA pakai kertas, Bu, aku sudah ngumpul tugas, tugasnya aku titip dengan teman A, teman B, maka ini tidak bisa lagi di perkuliahan. Maka tugas ini harus diupload secara individu oleh mahasiswa masing-masing. Misalkan ini Alvin Riyadi sudah mengupload tugas dengan jawabannya di tanggal 14 Februari. Padahal tugasnya itu berakhir di 19 Februari. Kemudian bisa dilihat nilainya berapa dari tugas itu. Nih, Alvin Riyadi mendapatkan nilai 100 dan dinilai oleh Bapak Fatoni MMM.com pada tanggal 19 Mei 2020. Karena tugas tadi 19 Februari, tapi dinilainya pada tanggal 19 Mei. Nah, kemudian selanjutnya itu di bagian forum ya tadi. Oke. Nah, forum ini merupakan metode atau fasilitas di dalam kegiatan belajar selama pandemi. Karena kalau kegiatan belajar secara fisik, setelah materi biasanya dosen melempar pertanyaan untuk di kelas. Nah, ini juga yang diakomodir oleh sistem e-learning Bina Dharma Asia ID, di mana disediakan forum. Jadi, forum itu merupakan interaksi setelah mahasiswa dan dosen ada di kelas menyimak materi, kemudian bakalan difasilitasi oleh forum. Sama kayak tugas tadi. Jadi forum itu bisa diklik oleh mahasiswa yang dalam satu kelas. Jadi kalau misalkan si Alvin Riyadi bukan IF 61, maka dia tidak bisa mengklik forum ini. IF 6P dia tidak bisa klik. Nah, itu juga mungkin menjadi perhatian adik-adik di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi ada beberapa dosen yang memberikan tugas dengan kode kelas. Ada juga dosen yang memberikan tugas tanpa adanya kode kelas. Jadi harus punya inisiatif, harus rajin-rajin cek e-learning, melihat ataupun mengakses e-learning. Berarti kalau misalkan ada forum bisa diklik atau ada tugas bisa diklik, berarti itu tugas untuk kelas kalian. Kalau misalkan tugas ataupun forumnya tidak bisa diklik, berarti itu bukan untuk kelas kalian. Nih, misalkan ada pengumuman kuis. Pengumuman kuisnya dikasih
dikasih kode untuk kelas IF6C, 61 dan 6P. Berarti si Alvin Riyadi tidak bisa mengklik kuis tersebut karena bukan punya kelas dia. Misalkan ini ada review materi untuk kuis. Kemudian ada seterusnya bisa kalian cek untuk nih, misalkan ada di tanggal 23 Maret sampai 30 Maret itu ada forum diskusi kehadiran. Nah, misalkan di forum diskusi kehadiran 7, ini Pak Patoni tidak memberikan kode kelas, tapi bisa diklik, berarti tinggal diklik, kemudian dijawab apa forum komunikasinya. Pak Patoni bertanya apa penjelasan atau fungsi dari utility computing service. Mungkin nanti ada tugas ataupun forum yang dilempar oleh Prof. Isna ataupun Bu Dr. Desi. Misalkan bertanya tentang interpersonal skill. Maka kalian tinggal klik forumnya, utility computing, kemudian tuliskan jawabannya di sini, di komen. Nah, kalau dia sudah lewat dari waktu atau sudah habis dalam masa waktunya, maka kalian tidak bisa mengklik komen di bawah sini. Nah, kemudian bagaimana? Misalkan, Pak, di forum diskusi dan kehadiran 7 ini saya mau bertanya dengan dosennya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya di sini. Add new discussion topic. Jadi, misalkan bertanya, biasa salam, perkenalan, kalian perkenalkan. Kemudian isi pertanyaan. Misalkan mohon dijelaskan kembali tentang web service. Itu bisa kalian ajukan pertanyaan. Misalkan sudah, kalian tinggal post to forum. Nah, inilah tadi forum itu jadi wadah media untuk secara online antara dosen dan mahasiswa saling bertanya jawab. Kemudian kalau sudah di-post, maka pertanyaan kalian tadi atau forum kalian tadi akan muncul di kelas. Ini Alvin Riyadi bertanya tentang web service. Jawaban dari pertanyaan Alvin Riyadi biasa dijawab oleh teman-teman kalian yang satu kelas. Tapi juga bisa dijawab oleh dosen kalian. Itu untuk yang di tadi. Jadi di materi cloud computing ini sebagai salah satu mata kuliah yang akan ditempuh oleh si Alvin Riyadi. Kalau yang ini sudah lewat ya 2020. Berarti nanti kalian bisa klik di e-learning Bina Dharma ID, kemudian login, kemudian ganti profil dan cek kembali ejaan nama dan email. Fasilitas selanjutnya itu kalender dan upcoming event. Kalau upcoming event ini biasanya memberitahu kalian atau menotifikasi kalian tentang tugas ataupun batas waktu upload tugas. Kalender biasanya dia kasih tanda warna merah ataupun kuning kalau tugas-tugas tertentu yang bakalan ditampilkan di kemudian hari. Kemudian ini tadi online user, berarti kalian bisa menggunakan ini sebagai fasilitas chatting dan komunikasi kalian sesama mahasiswa dan dosen juga. Kalau misalkan dosennya online di sini, bisa kalian lihat Ibu Desi lagi online, berarti Ibu Desi lagi mengakses e-learning Bina Dharma ID. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Prof. Isna dan Bu Desi. Saya kembalikan bila masih ada waktu, saya bersedia untuk sesi tanya jawab, dipersilakan.
Oh ya, tadi sudah saya kirim di chatting ya, file berupa teks untuk panduan e-learning, kemudian itu bisa kalian download dan kalian baca. Jika ada pertanyaan belum jelas juga, boleh ke kampus utama di lantai 2. Sekian. Oke, terima kasih kepada Pak Aan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Aan mengenai e-learning. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Oke, mungkin sekalian adik-adik di Fakultas Komunikasi langsung diakses ya, kalau yang lagi di depan laptop, komputer itu langsung di testing e-learning Bina Dharma Asia ID. Apakah sudah bisa login ataukah nanti passwordnya mau diubah atau foto profilnya mau diubah tapi tidak bisa terubah, itu bisa kalian langsung akses. Karena dalam waktu dekat Senin sudah mau kuliah kan, sudah mulai kuliah. Oke, baik. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita langsung ke acara selanjutnya, yang mana kami akan memperkenalkan himpunan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang langsung saja akan disampaikan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi pada Saudara Atalazada Pandia dan juga pada Saudara Syahdan. Mungkin saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kurang semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalazada Pandia selaku Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 2021 dan 2022. Dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Saputra Sahdan selaku Wakil Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang himpunan komik, kita akan diperkenalkan dulu suatu video dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan kita putar sebentar lagi ya. Jadi teman-teman untuk mohon disaksikan. Silakan operator. Silakan disimak ya teman-teman. Mohon maaf ya, prepare dulu. Komunikasi, salam komunikasi. Program studi ini lahir pada tahun 2005 untuk mewujudkan visi misi Universitas Bina Dharma. Program studi ini tentunya memiliki visi misi dan tujuan masa depan. Visi misi dan tujuan yang dimiliki oleh program studi ilmu komunikasi Universitas Bina Dharma adalah menjadi program studi ilmu komunikasi yang unggul dan profesional di bidang broadcasting, jurnalistik, dan humas berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional pada tahun 2025. Berstandar internasional mengandung makna bahwa lembaga terus berupaya menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional
untuk menyiapkan sarjana ilmu komunikasi yang profesional, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan industri ataupun institusi dalam dan luar negeri. Tidak hanya dosen yang ahli di bidangnya, program ilmu komunikasi memiliki dekan, profesor, dan juga Kaprodi bergelar doktor. Sarana dan prasarana yang ada di program studi ilmu komunikasi sangat modern dan canggih. Lab B-Radio, lab ini digunakan teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk melatih di bidang penyiaran agar bisa bersaing bersama lulusan-lulusan lainnya di bidang yang sama. Selanjutnya, kelas bahasa isyarat. Program ilmu komunikasi juga belajar bahasa isyarat yang mana kemampuan ini sangat berguna bagi mahasiswa telah dan paham di bidangnya dalam bahasa isyarat. Dan yang terakhir, lab fotografi. Lab ini digunakan teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengasah kemampuan di bidang fotografi. Dikarenakan lab ini ditunjang oleh fasilitas yang sangat modern, yang dapat digunakan indoor maupun outdoor. Oke, udah selesai videonya teman-teman. Kita masuk ke PowerPoint aja ya. Biar mempersingkat waktu, mengingat efisiennya udah jam berapa sih? Jam 11 ya. Baik, di sini ada sosialisasi himpunan dari komik. Komik itu apa sih? Komik itu adalah sebuah singkatan dari ada Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Baik, Sadan, silakan kita langsung saja ke slide kedua. Slide kedua. Skip. Mana sih? Kak, di mute Kak itu Kak. Maaf Kak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Kak. Oh sorry. Sorry belum dihidupin suaranya. Iya, Kita balik ke awal lagi aja dulu ya. Soalnya awal tadi belum ada penyampaian sih. Operator. Iya Kak. Mohon izin Kak, nggak ada suaranya Kak. Ya. Udah ada suara lain. Tes cek. Halo. Udah. Oke, tes. Udah. Kenal. Ya, oke, teman-teman, kita sini enjoy aja sih. Iya. Gak usah formal, kita biasa saja, chill aja lah kata anak muda sekarang ya kan. Iya, ngobrol gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu komik, apa yang dilakukan oleh komik, mending kita bahas tentang apa itu organisasi dulu. Boleh, slide selanjutnya, operator, oke. Kak, nggak ada suaranya. Terusan masih nggak ada suara. Halo, cek. Nggak ada suara Kak. Masih nggak ada suara. Sudah ada Kak. Nggak ada Kak. Ada nggak? Ada suara Kak. Shit. Ada. Waduh, delay lagi. Lanjut Kak. Nah, yang lain gimana yang lain? Delay nggak? Delay ya? Aman. Enggak. Lanjut Kak. Nah, di mute lagi. Halo. Oke. Ada nggak suaranya? Ada Kak. Ada jelas ya? Jelas. Ini gimana nih? Mau kita ulang dari awal lagi atau lanjut aja yang tadi?
Aja ya. Ulang aja ya. Iya, oke. Operator, let's go. Teman-teman, sebelum kita ulang dari awal lagi ya, karena kesepakatan dari forum banyak yang minta untuk dari awal. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu komik, apa itu yang dilakukan komik, program kerja apa yang sudah dilakukan oleh komik, kegiatannya apa, basically kita awali dulu dengan apa itu organisasi ya, Tal? Ya. Karena sebelum kita bahas tentang apa itu komik, yang penting organisasi dulu ya. Lebih ke umumnya dulu ya. Operator, slide kedua dong. Santai aja sih. Apa sih itu organisasi? Seperti yang teman-teman lihat di slide sih, secara harafiah, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dijelaskan secara harafiah. Tapi menurut diri saya sendiri ya, sebagai pengalaman saya, sebuah organisasi itu adalah dia itu tempatnya seorang mahasiswa itu berkumpul. Tapi apa sih yang membedakan sebuah organisasi dengan sekedar cuma nongkrong biasa, ngobrol-ngobrol? Bedanya gini, kalau organisasi itu menghasilkan ada hasil yang dibahas dari situ. Dan hasil itu tuh bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kita tuh bisa belajar dari hal yang sepele, misalnya seperti ini aja ya. Kita mengadakan forum atau rapat gitu dengan teman-teman. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran gimana. Dan satu, kita saling brainstorming, saling bertukar pikiran, saling kasih pemasukan. Bisa seperti, Kak atau Bro, aku punya ide tentang hal ini aku lempar. Bagaimana kita diskusikan. Dari situ kita belajar, bagaimana kita mendengar, menerima pendapat seseorang, dan kita saling berdiskusi. Dan juga di dalam sebuah organisasi kita dituntut untuk mencari solusi, memecahkan masalah. Itu tantangan dari sebuah organisasi. Jadi itu yang membedakan organisasi dengan hanya kumpul-kumpul biasa. Soalnya saya sendiri pribadi sudah sering dengar sih, untuk apa sih organisasi kan? Kalau sudah sekedar kumpul ngobrol, kalau nggak mesti organisasi lah, nggak mesti harus gabung organisasi. Menurut saya bedanya di situ bedanya sebuah organisasi. Kalau dari Sadan tadi bagaimana, Dan? Kalau dari saya sih lebih sama ya mungkinnya, tapi at least organisasi itu merupakan sebuah wadah ya. Kalau kalian punya bakat, kalau kalian punya rasa kreativitas, kalian salurin di organisasi. Cuma kalau saran dari saya, sebelum kalian masuk organisasi, kalian lihat dulu lah di dalam organisasi itu apakah ada hal yang bisa kalian dapetin, kalian dapat ilmu atau kalian bisa bawa keluar lah itu apa. Tapi kalau organisasi itu kosong, organisasi itu tidak ada hasil, mending kalian cari komunitas di luar yang lebih kreativitas sih menurut saya. Tapi di komik insya Allah ada. Oke, slide kedua dong. Slide ketiga. Ini aman nggak suaranya teman-teman? Aman. Ya? Nah, aman setelah kita membahas, setelah kita membahas apa itu organisasi, baru kita masuk ke apa itu komik dulu ya. Dari menurut Talah apa tuh komik? Kalau komik itu kan organisasi kan udah dijelasin tadi kan oleh kami berdua. Kalau dari saya kan gini, kalau dari gue dan ya, komik itu sebenarnya sama pengertiannya tuh sebuah organisasi. Cuman yang membedakan komik itu dengan organisasi lain, komik ini berani mengambil kesempatan, berani mengambil peluang. Seperti contoh ini saja. Baru-baru ini kami mengadakan sebuah kegiatan yang mana yang organisasi lain itu belum berani mengadakan secara offline. Jadi komik mengambil peluang kesempatan itu. Walaupun ya memang ada resikonya juga ya. Cuman yang selama kepengurusan saya, kami berani mengambil resiko itu. Karena kenapa? Ini seperti yang dikatakan oleh wakil saya. Atala, kalau setiap masalah itu harus dihadapi, bukan disesali atau direnungkan. Jadi itu yang pelajaran saya dapatkan. Jadi yang sebenarnya kalau komik itu tuh membedakannya tuh ya karena itu komik itu berani mengambil peluang, berani mengambil kesempatan, mengambil resiko, menghadapi masalah itu. Itulah kalau dari saya itu. Kalau dari opini kamu ya Tal. Ya. Tapi kalau menurut saya sih kita tahu berapa banyak organisasi ada di kampus, ada di luar. Cuma yang membedakan, ini correct me if I wrong sih sebenarnya. Membedakan organisasi kita sama organisasi orang lain tuh mereka bukan
bukan, aku disclaimer sedikit ya, bukan maksud aku untuk menjelek-jelekan, cuma komik ini lebih have fun sih. Wadah, kalau mereka kan wadah untuk berkarya, wadah untuk aktivitas, tapi komik ini lebih wadah untuk bersenang-senang sih sebenarnya. Karena dari bersenang-senang itu kita bisa menggali ilmu, menggali cara belajar lah sebenarnya sih. Menurut saya sih ya, setiap apapun itu kalau kita diambil dengan keputusan dengan tertawa, itu lebih have fun aja. Mau itu hasilnya negatif, mau itu hasilnya positif. Kalau kita membawanya dengan have fun, dengan bahagia, ya udah ketawa aja kita. Toh juga kalau kita dapat hal yang negatif, itu berarti sebuah pelajaran buat kita. Itu karena jangan diulangi lagi hal yang seperti itu, dan juga itu buat pelajaran kita ke depannya. Oke. Kita sudah terlalu banyak kita tidak masuk ke intisari apa itu komik, sudah lewat sih tadi sebenarnya. Cuma itu sih, at least kurang lebih kayak gitulah. Slide selanjutnya. Visi misi komik lah. Waduh, salah yang lama. Apa? Sorry teman-teman ya, ini visi misi ini belum diubah tadi tuh. Lupa diubah. Cuma kami sudah nyiapin apa tuh catatannya. Mantap. Di HP ya. Iya. Nggak, kita improv aja. Apa? Nah, Mas bisa dengar teman-teman? Masih ada suara? Masih. Oke ya. Visi misi komik adalah pertama, visi menjadikan komik 2021 sebagai wadah untuk menyalurkan minat warga ilmu komunikasi komik yang mengacu pada bidang akademis dan non-akademis serta selalu profesional terhadap program kerja yang akan dijalankan dan bermanfaat terhadap ruang lingkup internal maupun eksternal. Misi 1. Mengoptimalisasi perorganisasian dan program kerja komik Universitas Bina Dharma. Kedua, menyelenggarakan kegiatan yang berkualitas dengan menonjolkan kekhasan pada ranah ilmu komunikasi seperti jurnalistik, fotografi, public relation, sebagai pengembangan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang ilmu komunikasi. Ketiga. Oke, aku lanjutin tau. Ya, jangan. Sorry. Jangan kamu terus giliran tau. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut ke 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang kuat, solid dan bertanggung jawab di antara semua mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya komik, dengan semua elemen baik itu internal maupun eksternal. Jadi kita tuh menjalin relasi lah antara pihak kampus dan pihak yang lain, biar karena ya sekarang ini istilah orang dalam tuh ya penting banget ya di dalam dunia pekerjaan. Makanya itu. Oke, kita lanjut ke 4 ya, meningkatkan peran aktif bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Bina Dharma, terutama komik, untuk berorganisasi serta menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi dan menyampaikan aspirasi guna menunjang keberlangsungan kinerja komik, gitu teman-teman. Terlalu baku kata-katanya. Iya sih, terlalu baku. Oke. Next. Nah, setelah kita membahas tentang komik, membahas tentang tujuan dan visi misi komik, kita sekarang membahas tentang divisi-divisi komik ya teman-teman ya. Jadi ada berapa divisi komik tal? Sudah. Jadi di komik itu kan teman-teman mungkin belum tahu ya. Di komik itu ada sebuah divisi. Divisi itu apa sih? Divisi itu kayak gimana ya ngejelasinnya? Kayak bidang-bidang atau bagian-bagian. Benar. Nah, bidang-bidangnya ada 4 teman-teman. Dan 4 itu ada cabang lagi. Nanti aku jelasin dari awal ya. Fotografi atau dokumentasi dipegang oleh sebutan namanya juga. Oke. Di bagian divisi fotografi atau dokumentasi itu ketua divisinya adalah bernama Barul Adian. Yang ketiga. Bentar dulu kan ini ada penjelasan di bawah. Penjelasan. Oke. Aku jelasin dulu ya. Fotografi itu ngapain mungkin ya? Fotografi atau dokumentasi itu adalah sesuai dengan namanya mendokumentasikan setiap kegiatan. Jadi mereka itu si Barul misalnya, si Kak Barul ini mendokumentasikan bersama anggota-anggotanya, mendokumentasikan kegiatan itu tersebut. Terus dari dokumentasi tersebut dipublikasikan, ada proses. Jadi intinya tuh dari dokumentasi tersebut bakal dipublikasikan melalui tahap-tahap dan proses hingga menjadi sebuah artikel. Oke, yang kedua, silakan. Yang kedua ada humas atau public relation. Nah, di dalam humas ini dibagi menjadi 3 ya, Tal. Nah, yang pertama ada humas eksternal. Jadi humas eksternal ini
dia mencakup ke luar kampus, dia menjalin relasi-relasi yang di luar, atau enggak tugas dia itu untuk nyampein proposal kalau misalkan komik ada kegiatan. Oh, kurang lebih sih. Yang kedua ada humas internal, jadi internal ya. Lebih dosen lebih ke kalau yang ketiga itu media informasi. Biasanya anak-anak media informasi itu lebih ke nge-storyin kegiatan atau ngevalidasiin setiap kegiatan sih. Dia yang tugasnya untuk ngeposting Instagram komik, dia yang ngurusin kalau ada direct message yang masuk. Itu sih kurang lebih sih dari 3 itu. Kalau yang keempat Tal ada yang ketiga ada apa Tal? Ada kreativitas. Kreativitas ini bagian mana sih? Ada di kreativitas ada bagian desain grafis dan ekonomi kreatif. Ngapain sih Kak kreativitas itu? Jadi gini, kreativitas itu tugasnya di bagian desain grafis misalnya. Desain grafis ini dia tuh mendesain sebuah banner, flyer, dan juga feed di Instagram. Maupun kegiatan apapun desain yang bentuknya itu ya yang bersifat desain gitu kan. Jadi yang dia tuh selalu mendesain seperti ini ya. Yang dipakai oleh teman-teman background itu termasuk desain grafis. Jadi tugasnya seperti itu. Kalau ekonomi kreatif itu tugasnya di bagian gimana sih menjelaskannya Sadan? Kalau ekonomi kreatif itu lebih ke bagaimana cara kita menghasilkan suatu karya terus dijual di setiap kegiatan atau di online maupun offline ya. Itu anak-anak ekonomi kreatif itu biasanya menjual gelang, dia menjual baju, dia menjual gantungan kunci dan lain sebagainya. Cenderamata lah ya. Cenderamata. Jadi uang kas yang kita punya, kita modelin untuk mereka berjualan, terus keuntungan dari mereka berjualan itu bisa balik lagi ke uang kas. Jadi uang kas kita bisa disirkulasi ya teman-teman. Yeah. Nah, yang terakhir ada jurnalistik kali ya? Ya, jurnalistik. Jurnalistik ini lebih ke menulis artikel gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan, pihak-pihak dari tim divisi jurnalistik ini lebih ke mencatat berita, mereka menyampaikan berita. Kalau komik sih ada bukan slogan sih, lebih ke kata-kata proker sih, lebih ke proker. Komik ini mempunyai komunal namanya. Komunal itu singkatan dari kepanjangan dari komik jurnal. Jadi komik jurnal ini lebih ke ngeberitain apa yang kegiatan kita lakukan pada hari itu. Pokoknya setiap kegiatan komunal ini selalu ada sih jurnalistik. Itu sih kurang lebihnya teman-teman. Mungkin buat teman-teman aku pengen jelasin ulang seluruh divisi ini tugasnya itu seperti apa. Jadi gini ya. Jika mungkin sebutin ada seminar gini ya, contoh seminar offline gitu, kan di kegiatan itu ada panitia yang udah punya tanggung jawab masing-masing dan juga divisinya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab divisi dokumentasi atau fotografi itu mendokumentasikan. Serta dokumentasi yang ya misalnya foto misalnya atau video itu terus dikasihkan kepada teman-teman di kreativitas untuk dibuat desain template gitu kan atau bagian edit. Kalau edit sih bagian fotografi, cuman pas bagian kreativitas itu dibuat template-nya, dibuat story-nya gitu kan. Lebih rapi ya. Ya biar lebih cantik juga kan. Wow. Terus teman-teman dari jurnalistik itu membuat sebuah artikel tentang seminar itu. Kalau misalnya caption untuk IG misalnya gitu kan. Jadi dibuat gitu artikelnya, tulisannya gini kesimpulan. Oke. Dari jurnalistik udah siap nih Kak, itu bro misalnya. Dari kreativitas udah siap juga, tinggal dipublish. Oke, digabung artikel yang udah diketik sama template yang udah dibuat. Teman-teman dari Medinfo yang bagian memposting di sosial media. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap kegiatan, setiap divisi itu berputar, terus bergerak. Jadi seperti itu. Itu jadi empatnya berkesinambungan ya. Iya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Oh ya, by the way kita memilih PPT yang warna-warni karena ini jadi ciri khas komik sih, selalu nyentrik gitu. Nah, kita ke selanjutnya ya. Bentar lagi selesai nih teman-teman. Kita masuk ke program kerja komik. Jadi selama ini komik itu ngapain sih di kepengurusan aku sama Tala? Kita ngapain aja Tal dari awal waktu itu? Banyak sih. Kita tuh dari awal kita corona gitu Tal. Iya, dari awal corona tuh kami tuh lebih sorry. Bukan kita corona maksudnya masa awal pandemi sih, masih hits-hitsnya. Mungkin kalau dari awal tuh kami tuh konsep itu lebih pendekatan dulu kepada anggota-anggota baru, teman-teman baru gitu kan. Kan dulu kan ada angkatan 2020 ya. Jadi kami tuh memulaikan dari mementingkan pada pendekatan internal dulu. Di awal proker itu tuh kami mengadakan sebuah makrab
gathering gitu ya. Gathering gitu ya, acara kayak inaugurasi lagi. Inaugurasi apa sih? Ya kita tuh kayak sharing session gitu sama alumni, sama para kakak-kakak kita yang udah tamat, udah selesai kuliah gitu kan. Tips-tips bagaimana menjalani kerasnya dunia perkuliahan. Ya, jadi gitulah pendekatan, itu mengadakan sebuah pendekatan gitu, biar nggak ada kesenjangan lah antara angkatan 19 sama 20 gitu. Mungkin lebih cepat aja kali ya. Iya. Karena udah jam berapa ini? Yang kedua Dan. Lanjut aja. Oh yaudah, aku jelasin aja. Kita lebih ke rincian aja sih. Yang pertama kita ngelakuin gathering sama tingkat. Yang kedua kita ngelakuin apa sih tuh? Pelatihan MC. Pelatihan MC. Mungkin yang ingatnya aja soalnya banyak sih. Mungkin dua program kerja terakhir yang dijalani oleh komik itu, yang pertama ada seminar jurnalistik. Itu kami ngadainnya di Rempah Lawas, di tempat coffee shop. Kenapa di Rempah Lawas? Karena saya rasa sudah berapa tahun ini kita sudah dibosenin sama program kerja acara-acara yang monoton ya, acaranya online atau acaranya pembahasan itu aja. Makanya aku sama Tala itu nyiapin konsep di tempat anak-anak muda, di tempat coffee shop gitu. Tapi tetap menjaga prokes tentunya teman-teman. Nah setelah seminar jurnalistik, kami ngadain Humas Baganza ya. Humas Baganza itu kami ngadain di Rumah Sintas. Jadi Rumah Sintas itu adalah tempat anak-anak kolektif yang kreatif menurut saya sih. Kami ngadain di sana, menjelaskan tentang apa itu Humas Baganza, apa itu, pokoknya humas tuh nggak se-flat yang kalian kira sih sebenarnya. Kami ngadainnya lagi-lagi di coffee shop lagi sebenarnya. Tapi dengan prokes yang tentunya berlaku ya dari pemerintah. Setelah dari situ, mungkin kita singkat aja nih. Setelah dari ini ya, dalam waktu dekat, aku sama Tala atau sama anak-anak yang lain, kami bakal ngadain, yang pertama Disnatalis dulu ya. Disnatalis ulang tahun komik. Disnatalis ulang tahun komik itu tanggal 6 ini. Udah itu kita bakal ngadain ekspedisi feminis ya sebenarnya. Karena beberapa proker. Itu lebih kemana deh Don? Ekspedisi ini apa talk show kah? Apa gimana itu? Itu kurang lebih semi seminar atau talk show sih lebih enak dibilangnya. Karena ya menurut saya pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya itu tentang jurnalis, tentang humas, tentang fotografi, tentang apa lagi? Tentang kreativitas desain. Makanya aku sama Tala sama anak-anak yang lain itu mau ngadain acara ekspedisi feminis. Yang mana ekspedisi feminis itu mencakup tentang edukasi lah tentang larangan seksual harassment, tentang larangan catcalling, dan juga kesetaraan gender dari baik perempuan maupun laki-laki. Jadi pada intinya tuh program-program komik ini nih atas dasar dari teman-teman. Jadi ide-ide tuh dikumpulin, didiskusikan. Jadi udah mateng gitu sih sebenarnya. Jadi dari intinya tuh, dan juga kami tuh udah, yang kataku tadi, berani mengambil peluang, berani mengambil kesempatan, walaupun ada resikonya. Ini kita belajar dari situ. Gitu. Next, Win. Oke, next. Sepertinya sudah ada yang menguap dari teman-teman yang lain. Tuh, ini kata aku sebenarnya bingung sih mau ngisi PPT apa, jadi aku masukin kata-kata mutiara dari seorang tokoh jurnalis ya, Tal. Itu dari Najwa Shihab ya. Siapa sih nggak kenal Najwa Shihab? Siapa tidak kenal Najwa Shihab? Apakah Anda tinggal di pedalaman? Jadi Najwa Shihab itu pernah bilang gini yang buat aku ngelekat di hati ya. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Itu sama aja tuh kayak nampar kita tuh ya. Kayak males-malesan kuliah pokoknya. Menurut saya sih ngeluh kesah atau ngeluh itu tuh wajar sih, manusiawi. Cuman cara kalian untuk ngadepin ngeluh itu aja sebenarnya. Output kalian tuh kenorak atau enggak sih. Yang penting hadepin dulu aja, ajar aja dulu yang penting sih. Karena ilmu di kuliahan ini enak banget ya sebenarnya. Seru. Expect sih gue ya. Balik lagi ke personality kalian masing-masing sih sebenarnya. Kalau kalian itu ngebawa enjoy, chill your choice, mungkin seru kali. Ya, aku harap teman-teman mungkin milih ilmu komunikasi atas dasar minat sih, bukan karena terpaksa gak ada kuliah fakultas apa lah enak ya, komunikasi. Jadi ya pilih jurusan ilmu komunikasi itu atas dasar terpaksa gitu kan. Jadi ya agak disayangkan lah. Jadi aku harap teman-teman kan atas dasar minatnya, mungkin ada bakat juga kan. Tapi kalau sepengetahuan saya ya, kalau orang-orang yang milih jurusan komunikasi itu biasanya bukan karena terpaksa sih. Memang karena mereka terjun di komunikasi aja. Mereka udah siap. Mereka udah tahu di dalam komunikasi itu ada broadcasting, ada penyiaran, sosial media, perfilman, fotografi, dan lain-lain banyak sekali. Najwa Shihab ini adalah tokoh jurnalis. Kalau menurut kamu tokoh jurnalis yang paling kamu idolain apa? Next.
Next Fit. Waduh, kenapa tidak dijawab? Kamu lupa ya dengan jawaban kamu. Ada. Sayang sekali dia lupa dengan jawabannya. Next. Oke, yang terakhir. Come on. Let's join komik. Nah, buat teman-teman sekarang sebenarnya ini tidak maksa ya, Tal. Ya, cuma kami ngasih tahu aja ya. Let's join komik. Aja, Tal. Silakan lanjut, Tal. Jadi buat teman-teman kan udah dipaparin tuh beberapa ada program studi, program kerja dari komik. Komik itu apa? Organisasi, pentingnya berorganisasi itu apa? Ini kan udah jelasin. Jadi silakan teman-teman untuk yang berminat untuk bergabung dengan komik bakal diinformasikan melalui Instagram. Nanti jangan lupa nanti dikasih tahu lah nanti Instagram ini mau nggak? Apa? Instagram komik @komikficom. Jangan lupa follow Instagramnya di bawah sini. @komikficom. Belum teman-teman gini ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian mau lihat gambaran komik itu seru apa enggak? Seru apa enggak di beberapa minggu ke depan bakal komik itu bakal ngadain setiap proker ya. Nah, yang salah satunya adalah Komik is Fun. Jadi Komik is Fun itu bakal ngadain fotografi. Komik is Fun itu singkatan dari fotografi and design. Itu sebenarnya itu bahasa Jerman, maksa banget sebenarnya. Tapi Komik is Fun itu kita belajar fotografi secara langsung, kita bakal mungkin di TVRI atau di Jakabaring kita bakal terjun langsung untuk belajar motret. Jadi yang teman-teman hobi motret bakal kita terjun langsung pokoknya. Itu seru-seruan sih sebenarnya. Yang pasti tentunya memakai prokes ya. Nah, yang desain itu mungkin belum matang sih sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat sih, komik ini bisa mewadahi aku buat berkarya nggak sih? Atau aku cuma bisa disuruh-suruh sama komik? Tinggal kalian mikir aja. Dan juga ya, misalnya gini ya. Kalau misalnya gini, mungkin ada mindset gini ya. Kalau aku nih masuk komik ya, tetapi aku nggak ngapain. Dan juga apa sih? Untungnya buat aku sebenarnya gini ya. Kalau dari aku tuh ini kata-kata yang sering diucapkan dari kakak-kakak ketum terdahulu ya. Saya tidak dong. Kita tuh di komik itu bukan apa yang komik berikan kepada kita, tapi kita apa yang kita berikan kepada komik gitu. Jadi kontribusi kita itu yang paling penting untuk dapat menghidupkan sebuah organisasi yang bernama komik itu yang selalu terngiang-ngiang gitu. Sering dikatakan. Jangan pikirkan apa yang komik berikan kepadamu, tapi pikirkanlah apa yang telah kamu berikan kepada komik. Oke, kalau saran saya ya, carilah organisasi yang bisa mewadahi kalian untuk kreativitas. Tapi kalau kalian sudah melihat organisasi itu kosong, tidak mewadahi kalian, itu terserah kalian sih mau masuk apa enggak. Tapi ya, let's join komik. Oke. Oke, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya dua atau satu pertanyaan silakan lah, nggak apa-apa. Kalau membahas seputar komik ini, nanya. Nggak apa, satu atau dua mungkin ada teman-teman satu atau dua pertanyaan silakan, nggak apa-apa lah. Chandra. Nah, ya silakan. Siapa tuh? Oh, Vita Narkis. Vita. Ya kenapa Fit? Oke, Kak Vita mau nanyakan beberapa acara yang udah dikerjain sama komik di masa jabatan kakak kan berapa udah ada yang offline tuh. Sementara kan COVID-19 akhir-akhir ini kan emang rada parah ya. Nah itu gimana cara kakak nyari izin dan juga bikin acara itu sukses gitu loh Kak? Jadi gini. Siapa yang mau jawab? Mungkin aku aja ya. Kami tuh pas pengajuan kepada Mendesi sebagai saya selaku Kaprodi dan juga tempat. Jadi begini, kami tuh mengajukan kami ingin mengadakan acara bisa seminar gitu ya. Peraturan pertamanya tuh kami akan membataskan peserta 25%, menggunakan prokes, menjaga jarak. Itu kan udah dapat izin dari situ. Dan juga tempat dari fasilitas tempat misalnya kami di mana bisa di kafe, coffee shop, kedai lah. Kami minta izin seperti itu. Jadi kami membatasi 25% peserta memakai masker, prokes, menjaga jarak ya itulah. Menjaga jarak sih sebenarnya. Itu kalau itu pengalaman yang udah dijalankan kami menggunakan prosedur tersebut udah diizinin gitu. Kami terpaku oleh ini sih lebih ke mematuhi arahan dari pemerintah sih sebenarnya. Dari 25% dari tempat duduk, memakai masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Saya rasa kalau memang sudah kami memenuhi prokes yang ada, fine sih sebenarnya. Itu aja sih. Ada lagi nggak sih? Iya. Untuk minat peserta dalam acara tersebut sendiri
susah nggak Kak nyarinya? Soalnya kan di masa pandemi gini pasti orang mikir dong kalau mau ngumpul-ngumpul dan untuk nyari di acara itu. Iya, oke, make sense sih sebenarnya. Di tengah pandemi ini, pandemi kan? Masih pandemi. Di masa pandemi ini memang masih banyak ketakutan. Kita nggak bisa samain ya imun kita sama imun mereka, kita nggak bisa samain mental kita yang misalkan kita lebih berani, dalam artian kita bukan melawan COVID ya. Untuk mencari audiens atau mencari peserta biar hadir di sini, itu rada-rada sulit atau rada-rada gampang sih menurut saya sih. Tapi tidak serame sebelum pandemi kemarin sih, di angkatan-angkatan di atas kita sebenarnya. Cuman yang perlu kami tegaskan kepada teman-teman yang termasuk ke dalam kepengurusan komik itu, kalau setiap acara itu diusahakan seluruh internal komik itu dapat meramaikan. Karena kalau bukan kita dari komik itu, siapa lagi yang ikut meramaikan gitu. Jadi gitu, biasa aku kasih tahu ke teman-teman yang kepengurusan lainnya. Misalnya, teman-teman misalnya, ini kan ada acara kita kan, jadi dimohon untuk partisipasinya untuk bisa dapat meramaikan, karena kalau bukan kita kan siapa lagi yang ikut meramaikan kan, toh juga ini acara kita kan, untuk kita juga gitu kan. Tapi nggak ada ruginya juga sih. Kita balik lagi ke intisari pembahasan kita tadi, menurut saya sih kalau dibilang susah sih Fit sebenarnya. Kita realistis aja ya. Tapi itu kan keluh kesah juga sih, dan memang kita nggak bisa maksain sih, dapat izin acara itu jalan aja, alhamdulillah ya kan. Udah sih itu aja sih Fit sebenarnya. Ada lagi nggak Fit? Atau teman-teman yang lain juga mau bertanya satu kali lagi ya, mengingat efisiensi waktu sudah masuk berapa jam? 15 lagi. Kita mau nambahin lagi nggak? Udah Kak, udah cukup jelas kok jawabannya. Kasih ya. Iya, makasih Vita. Dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan? By the way, itu nama belakangnya beneran Fit ya? Asli. Anarkis. Asli. Anarkis. Keren. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ada lagi yang bertanya. Kalau yang pertama mungkin sepertinya ini ada namanya Soekarno. Maba namanya Soekarno. Keren sih. Tahun 2021 masih ada nama anak Soekarno. Ya, kayaknya nggak ada lagi dia yang mau tanya. Tidak ada lagi yang bertanya. Kami akhiri aja. Mohon maaf teman-teman kalau kami ada salah kata atau kami menyinggung mindset kalian. Kalian bisa nilai ya komik itu apa nanti ke depannya. Jangan lupa follow IG komik @komik_vicom. Jangan lupa ya. Oke, saya Saputra Sahdan selaku Wakil Ketua Komik undur diri. Saya Ahmad Talazada Pandia selaku Ketua Umum Komik undur diri. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Join us. Wabarakatuh. Jawa dan 2 periode. Ya, ini absen di mana? Baik, terima kasih. Itulah sekilas beberapa profil dari komik yang sudah disampaikan dari Ketua Umum Komik dan juga Wakil Ketua Umum Komik. Nah, sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para dosen serta seluruh peserta yang sudah ada, mahasiswa baru Universitas Bina Dharma Ilmu Komunikasi, terima kasih. Serta saya juga sangat berterima kasih kepada Bina Dharma TV yang ikut membantu jalannya acara kita. Dan satu kali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Ilmu Komunikasi tahun 2021 Universitas Bina Dharma. Saya Ahmad Fauzi Pratama, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, terus jalankan protokol kesehatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk teman-teman boleh kita foto bersama dulu ya.